ya kan? Yang telah dibunuh dalam keadaan manusia, bukan Allah itu mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu in the flesh, sarki zopo iteis gitu loh. Gitu loh, bukannya Elohim itu kan roh, bro. Kalau roh itu nggak mungkin mati. Jangankan Allah, roh kamu aja nggak mungkin mati. Jadi kamu mesti tahu dulu apa definisi mati. Mati itu ya daging kamu, dari debu akan kembali menjadi debu. Itu kalau kata Adam, maka di zamannya Adam, karena engkau dari debu, maka engkau akan menjadi debu. Elohim bukan debu, Elohim itu ruah, suatu hal yang tidak terlihat. Roh itu tidak berdaging dan tidak berdarah. Itu ada ayatnya pun disebut sama Yesus. Nah, itu aja dulu tanggapin. Jadi fokus gitu loh. Silakan. Oke, kamu bawa satu Petrus ya. Gini ya kawan-kawan. Jadi kesesatan dalam terjemahan itu menggiring orang menjadi bodoh. Di dalam 1 Petrus 3:18, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ini tidak ada di dalam originalnya, itu dibunuh dalam, mati dalam keadaan manusia, tapi daging. Oh, nggak ada itu. Nggak ada, ini. 1 Petrus 3, jangan Kok nggak dipotong ada dia. sih? Nggak tunjukin dong. Iya, sebentar. Interlinear ya tunjukin. Iya, sebentar dia. Koplak tunjukin. Sorry, Mike, gue tutup. Iya, santai lah. Saya paham kok, karena kualitas kapasitasmu begitu, jadi kamu tambahi itu untuk mendompleng supaya Cek kamu Bill, kelihatan. saksi Bill. Lo Iya, saksi iya. Bill. Iya, saya paham kok. Iya. Itu gerakan tambahan untuk supaya kamu terlihat berkualitas. Padahal tidak. Ini. Katro, Inggrisnya hancur loh. Oke, ya. Christos hapax peri, ya. Hamartion dikaios hiper adikon hinahimas prosagage hoteos tanatoteis men sarki. Men sarki. Jadi sarki itu apa? Sarki itu bukan manusia. Sarki itu daging. Siapa yang dibunuh dalam keadaan daging? Allah itu sendiri. Sebab Allah itu yang menyatakan diri dalam daging. Theos mysterion, Theos epanerote, en sarki. Allah yang menyatakan diri dalam daging. Nah, Allah yang menyatakan. Itu baca itu apa tuh? Tanatoteis itu apa? Tanatoteis itu apa? Ya apa? Teis ini bentuk kata. Bukan itu tanatoteis. Dia artinya apa? Dia mati. Dia mati. Itu terus yang mati. Terus kata lu bukan nggak ada kata mati. Yang nggak ada itu apa? Kata apa yang nggak ada itu? Kamu kan bilang mati dalam keadaan manusia. Loh, iya. Tidak ada kata manusia. Sebentarlah dia. In the flesh, sarki itu ya flesh. Manusia itu daging. Sarki. Oh no. Gini. Nah, supaya kamu belajar lagi begini sebentar Derion. Sebentar ya, Derion. Jangan sok-sok keren lu. Bukan, memang saya keren. Itu ya daging manusia. Memang saya keren. Kamu sok keren lu. Memang saya keren. Nah, tunjukin. Bang Norsena aja gagap ketika berhadapan dengan saya. Sorry, Mike, gue buka. Oke, jadi gini ya. Ini konsekuensi buat orang-orang yang nggak ngerti ya. Dalam 1 Korintus ini perbandingan ya. Jadi sarki itu bukan manusia, kawan. Nih ya. Supaya kalian juga belajar. Tidak dibodohi oleh orang-orang yang tidak mengerti ya. Dalam 1 Korintus 15, nih. Catat ya, dicatat. Buat Tritunggal yang bodoh-bodoh catat. Supaya kalian tidak menggenapi ulangan Hosea 4 ayat 6, binasa karena kebodohan. Bentar ya. Oke, dalam 1 Korintus 15 ayat 39 nih. Bentar ya, nanti kita ikuti maunya Adirion itu. Oke. 1 Korintus 15 ayat 39. Ini ya, 1 Korintus 15 ayat 39. Kita baca dulu terjemahannya. Bukan semua daging, ini sarki. Nah, terjemahkan manusia. Bukan semua manusia sama. Ini sarki. Ya, manusia lain daripada ini sarki juga, manusia binatang.
lain daripada manusia burung, lain daripada manusia ikan. Karena semua ini sarki. Kita lihat originalnya. Nih ada Rion kan nggak pernah belajar, jadi asal bunyi aja. Nih 1 Korintus 15 ayat 39. Oh, ada manusia ikan, jadi manusia ikan. Iya ada, harusnya ada loh. Goblok. Oh pasas. Emang sorry mic gue kebuka ya? Oh pasas sarks. He aute sarks ala ale men antropon. Ale de sarks tenon. Loh, kenapa tidak diterjemahkan manusia binatang? Tenon, ini binatang. Manusia binatang. Kan sarks. Manusia binatang. Oke? Jadi di dalam 1 Petrus itu bukan dibunuh dalam keadaan manusia. Dibunuh dalam keadaan dia inkarne, daging. Dalam keadaan daging dia dibunuh. Ketika Tuhan menyatakan diri dalam daging, dia itu dibunuh dalam keadaan daging. Nah, kata dibunuh pun ini bisa dijelaskan. Tapi yang pasti tidak ada keadaan manusia, nggak ada. Itu tafsiran Elai, bukan terjemahan. Tafsiran itu bukan terjemahan ya. Tafsiran itu interpretasi karena mengandung suatu doktrinal. Ya, kalau terjemahan ini dibunuh dalam keadaan daging, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi sudah terjawab. Nah, pertanyaan saya di Rion, kan kamu belum menjawab. Saya bawa ayat ini loh. Allah itu memenangkan manusia, diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya oleh kematian Allah. Ini kamu belum pernah bantah. Silakan kamu bawakan 1 ayat saja di mana Allah itu tidak mati. Saya kasih kamu 1 botol aqua. Kematian Allah di situ. Kamu jangan ngaco kamu. Ini Mana kematiannya. Nya itu apa? Nya ini kembali kepada tunjuk bahasa aslinya, tunjuk coba tunjuk. Kolose 1 ayat 22. Nih, Nini de apo kotale apo kate laksen. Kalau seberapa? 1 ayat 22. Ya kamu kan baru baca, santai lah. Lo diem aja. Saya meluangkan waktu. Lu memang gue incer lo. Bukan. Memang lo harus gue kejar. Bukan. Yuk mengejar punya modal apa, Rio? Lah gue punya semua. Apa? Punya modal semua gue. Semua. Ngerti aja kagak? Gimana yuk mau ngejar Jangan kasar, nggak boleh ngomong goblok-goblok. Santai aja Yon. Iya santai lah. Kalau yuk punya kualitas kapasitas ya buktikan yuk berkualitas. Kalau nggak punya kualitas kapasitas ya. Mana Elohim tunjukin kampret. Apa itu? Tunjukin Elohim mati kampret. Santai Yon. Santai Biar puas lo, kampret gue bilang lo. Mana Elohim mati? Iya. Jadi kan begini ya Rion ya, saya ajari kamu bahasa ya. Nih, di ayat 21 juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Bil, gedein gue Bil. Kelamaan banyak bacot lo. Bil, gedein gue Bil. Gedein gue Bil. Si penipu ini gedein gue. Iya, silakan. Biar aja Rasul. Abis ini. Enggak apa-apa, Usep. Dia mau buktikan bahwa di situ salah. Kalau 1 ayat 22 kan, ya kan? Ini lihat. Ini menggunakan kata ganti. Of him itu dari mana? Dari Sarkos, dari Flash. Kok jadi Elohim? Kamu ngaco kamu tuh. Kamu bilang kematian Allah Elohim, nggak ada situ kematian Elohim. Ini menggunakan kata ganti, dagingnya itu yang mati. Nah itu kembali kepada siapa? Rion yang pintar. Lu ke Sarkos dong. Kok ke Sarkos? Sarkos itu punya siapa? Rion pintar. Kepunyaan si Flash. Iya. Gimana sih? Mana ada Elohim? Coba di situ mana kata God gitu? Mana kata? Theos mana? Theon mana? Oke. Mana tunjuk mana coba. Gedein dia. Gue pengen tahu kata Theon di situ di mana? Oke. Jadi ini kan mulai tunjukin kata Theon di situ, jangan banyak bacot. Iya. Tunjukin, jangan banyak bacot. Ada Rion. Pakai bahasa asli. Santai. Bahasa asli. Pakai bahasa asli buruan. Kalau you punya kualitas santai. Enggak, ini udah kualitas gue ini. Gue pengen desak lo. Memang dia tuh, kamu tuh harus didesak. Kamu nipu-nipu.
Dipanjangin Kalau modal- omonganmu, kalau modal narasi begitu kamu susah. diperpanjang, tapi kamu nggak menunjukkan kata teos di situ. Oke, makanya saya baca ya. Buruan. Juga kamu ayat 21 nih. Nah, ini kan mulainya dari ayat dari sini ya. 22 langsung aja, 22 mana situ kematian Iya. Allah? Di Kematian sini, Elohim. iya, di sini Elai menerjemahkan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi Allah. Kan itu kembali kepada Allah. Dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Nanya kan kembali kepada Allah, yang olehnya manusia berdosa melawan Allah. Itu logik. Sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya, tubuh daging Allah oleh kematiannya Allah. Kembali pronon itu kembali kepada Allah, yang olehnya manusia berdosa, yang olehnya Allah itu memperdamaikannya. Begitu Aderion. Coba gunakan logika. Di dalam, lu bilang tadi, coba di dalam apa? Kematiannya. Di dalam, oh enggak, di dalam apa? Enggak, di dalam Tubuh Nah, dagingnya. nah, tubuh dagingnya itu yang mati. Iya, itunya siapa? Itu tubuh dagingnya itu yang mati. Iyanya siapa? Ya si tubuhnya lah. Tubuhnya sih kembali kepada hukumnya. Siapa hukumnya? Bukan loh. Lalu Enggak, gua perhatiin ini nih, namanya matanya si tuh loh. Malikil itu. Di Bikin dalam malu si Malikil. tubuhnya itu yang mati, goblok. Ini kan nya ini pronon. Inilah kalau berburu sama si Malu-maluin lu. Aduh, ini kan Berburu sama si pronon. Ini kan pronon kepada Allah, ya kan? Pronon kepada Allah bukan? Apaan? Bukan di dalamnya, nyampe di dalamnya itu. Iya, Di dalam, ininya ini kepada diperdamaikannya, iya, Aduh. iya, diperdamaikannya. di dalam. Sebenarnya gini ada dia. Pak, enggak itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini, Elohim. Ah. di sini boleh juga, di sini juga boleh Diperdamaikannya. sebentar. Di sini juga boleh pakai kata dia, karena nya dengan dia itu sama. Ya, Jadi terserah, tapi diperdamaikan dia Nah, di dalam dalam tubuh daging tubuh. dia oleh Dan kematian bukan. dia. bukan di Loh. dalam tubuh jasmani. Iya, jasmaninya, nya itu siapa? Di dalam, ya kan anaknya. Mana kata anak? Nggak ada kata anak Kristus. sini Adrian. Mana anaknya? Mana anaknya? Yang mati itu flashnya itu Pak. Itu Iya, mana anaknya, Leo? Yang mati itu Pak. Itu merujuk. Iya, di sini mana kata anaknya, Leo? Bukan. Itu mana kata Elohim di Apa, situ? Leo? Memang kata Elohim di situ mana? Kan di ayat 21. Mana kata Elohim di situ? Ayat 21 kan di sini juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya. Jadi logikanya manusia itu berdosa kepada Allah. Ini loh. Allah itu kan iya betul. Sebentar Lu dulu, jangan ke Adelio. atas, lu jangan ke atus bro, langsung. Ini ayat 21 Adelio. Kelamaan ke 22 aja. Kamu kan cuma hanya banyak gocek. Ke Lah 22 terus langsung. ininya ini kembali Ya, kepada siapa Adelio? dipergedamaikannya di dalam tubuh jasmani. Tubuh jasmani ya anaknya. Tubuh Makanya, dagingnya. Nya itu kan, siapa dengar. Adelio? Loh, Pak, Allah Elohim itu kan roh bukan tubuh, bukan Lah, jasmani. Kalau dia menyatakan diri dalam Kamu tahu daging nggak? gimana? Kamu tahu nggak, Pak? Kamu tahu nggak Elohim itu bukan tubuh, bukan jasmani, tapi ruah. Kamu tahu Iya nggak? kan ruah menyatakan diri dalam daging. Makanya Adelio. supaya nggak ada orang-orang goblok kayak kamu dijelaskan itu tubuh Tuh, Kristus. saya, Leon. Bang, Elohim itu tidak jasmani, bukan Ini fisik pronon Elohim. Adelion. Enggak. Ini Gini, pronon. Tidak ada kata Kristus toh. Lantas kamu mau kamu- bilang, kamu- enggak, Bang, Kamu makanya ini Adelion, kamu ngerti itu plonon? Kamu ngerti plonon? Kamu ngerti plonon itu fungsinya apa plonon? Plonon itu kembali kepada siapa Adelion? Kamu ngerti kan plonon itu apa? layar gua aduh Bill, gedein dulu layar gua nih orang kampret ini. Elohim kok jasmani, goblok yang campur. Gedein dulu jasmani. Saya sih berharap kamu bisa mengimbangi Ini diskusi ini. Kalau modalnya Enggak hanya loh. begitu ya, saya bukan. menyerah Adelion. Lah memang kamu harus menyerah. Kamu tuh Bukan, gimana? saya menyerah dengan orang asal punya Adelion, bukan itu Nggak maksudnya. mungkin nggak asal bunyi, Pak. Roh itu, Allah itu, Elohim itu roh bukan jasmani. Yohanes 4 ayat 24. Nih. Kalau dia menyatakan diri Kamu dalam itu- daging, biji mana itu? Kamu ngeliatinya itu, Pak, mesti komprehensif Alkitab saya. Kalau dia Yang- menyatakan ini diri bukan dalam Alkitab daging, kamu. biji mana? Ini bukan Alkitab kamu. Ya, lihat ya. Lihat. Nih. Allah itu roh bukan jasmani, Pak.
Iya, kalau dia menyatakan Makanya, diri dalam daging bagaimana? Loh, Allah itu roh. Harusnya kamu tanya mana Allah menyatakan diri dalam daging. Begitu Bukan, pintarnya. enggak. Allah itu tidak mungkin jasmani, Bangke. Kurang ajar. Sama kamu Siapa kurang ajar. bilang? Bang, Siapa nih, bilang? Bill, kamu perhatiin Bill, kamu Berarti perhatiin. Yesus itu bukan Allah. Di no. sini Ya sudah, disebut selesai. Yesus Kristus itu a man, anthropos Christ Jesus, Kristus Jesus, manusia. Lalu kenapa Aderion, Bill? Kenapa dia itu disebut daging? Diam. Kenapa dia itu disebut daging? Ini biar kamu nggak goblok nih. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, makanya ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, karena kita itu dari darah dan daging. Makanya kalaupun disebut daging, saks itu merujuknya kepada manusia, antropon, bukan ikan, idiot. Nah, jadi agak repot ya, Osip, kalau diskusi dengan orang yang modal begitu. Saya paham, Aderion. Itu kan Aduh, bukan daging, bukan belum jasmani, apa-apa, setan. Aderion. Emang kamu setan kamu. Ya bahasanya begini ya, kawan-kawan. Gue udah siap gue Kalau kalian itu mau jadi apologet, gue pengen gampar ini orang. kalau kalian mau jadi apologet Setan. itu pastikan punya isi Emang kepala. Emang lo apologet? Lu pemfitnah. Saya menghimbau Apologet ya. kepala lu tuh pemfitnah kamu. Idiot kamu. Ayo jangan gitu nggak boleh. Lu jangan ngomong kalau lu Iya. ngomong sama anak baru nggak apa-apa. Lu ngomong sama gua, ngomong apologet. Malikir Gila kamu. aja slow loh, jangan. Iya, selalu lah, Bang, Aderion. Bill, dia itu sudah fitnah. Elohim dia sebut fisik. Idiot. Elohim itu ruah. Yang mati itu dia menyatakan dengan mengaruniakan anak yang tunggal, bukan dirinya, Pak. Iya, kan kamu tidak percaya tubuh Yesus itu Allah. Ya sudah, itu imanmu. Yang Allah itu, Masalahnya, sebentar dulu, ada Yoyon. Allah itu roh bukan fisik. Aduh, Iya. Yoyon, Allah itu bisa menyatakan diri dalam daging, bisa. Bener. Kecuali Romo Daniel nggak Gak bisa. usah ngomong Romo Daniel, lu pendeta setan lu nggak tahu gue nama pendeta setan lu. Lu jangan mau bawa nama Romo Daniel gue setan. Mentang-mentang Romo gue terkenal. Lah kau ini. Mentang-mentang Romo gue terkenal, lu nggak usah serang-serang Romo gue. Aduh. Pendeta gembel kamu. Setan kamu ngomong Romo Daniel. Hadapin gue aja. Ada Yoyon sentai gini. Jadi memang kalau nggak ada kualitas kapasitas ya begini jadinya. Bangke lo. Memang Aduh, ngapain perlu kualitas sama lu setan? Santai, Idiot dasar. Santai lah Gue Rio. malu-malu. Lu ngomong Kristen lagi. Aduh, Allah itu kasihan. jasmani, tubuh Allah, idiot. Kan dia menyatakan diri, ada Yoyo. Pantesan orang Islam salah paham mulu. Oh, rupanya ketemu si Malikil, makanya jadi goblok. Ya, minta ampun. Polemikus di Indonesia makanya jadi goblok karena ada ketemu Malikil. Ini nih. Jadi begini ada Yoyon. Allah itu roh, benar. pantes Sebentar mati. dulu, santai lah. Aduh, minta Santai ampun. santai ya. Santai lah. Lu diam. Minum air putih dulu, Setan, Yoyon. Tapi Minum air setan lu putih. buka puasa dulu setan. Yoyon, minum air putih Kenapa dulu ini? Yoyon. Ini urusannya apa masih itu? sama setan. Enggak, Parah. setan lain gak usah masuk. Setan yang lain gak usah masuk. Baptisan yang benar menurut Kristen yang benar Bill, itu baptisan dalam nama Bapa Bill. atau Lu jangan lari ke baptisan, Bill. Iya, Bill, jangan boleh ke baptisan. dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Jangan Yesus. ada ngomong ke baptisan. Lu jangan Nah, ngaco, Bill. masalahnya begini Lu mau Yoyon. ngaco-ngaco Yang ini kamu setan. kuasai dari Alkitab itu apa? Itu yang kita bahas. Yang kamu tidak kuasai nggak usah. Kamu kuasai apa tentang Alkitab? Itu yang kita bahas, ayo. Gua mau ngasain lu bahkan. Lu Aduh, gua minta kuasain. ampun dah. Kitab. Penonton udah bisa menilai kamu itu Gue bagaimana. marah. Memang gue marah. Gue panas karena kamu tuh terlalu bodoh. Allah itu Elohim itu ruah, Pak, bukan jasmani, bukan fisik. Pertinyiin saya, Makanya, Allah yang adalah roh. Enggak, kamu perhatiin dulu ya. Pak. Gini, Yohanes Yoyon, pertanyaan saya, Allah yang Bill, lu adalah yang benar, roh. Bill. Loh, gini Yoyon, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan Kenapa? diri dalam daging? Lu jangan bit-bit gua. Bukan, gantianlah bicaranya. Gini Yoyon, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan dirinya dalam daging? Bisa nggak? Dengan mengutus anaknya, bukan bisa atau tidak, dengan mengutus anaknya. Itu Yang udah saya firman ya. tanya, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan, merealisasikan dirinya? Bisa dengan mengutus anaknya, dengan Oh, mengutus berarti- anaknya firmannya. Berarti Pak. kalau mengutus Anaknya. anaknya kagak bisa Yoyon. Loh, memang Gitu. begitu kok. Yohanes 3:6 ya. Kalau mengutus Kan anaknya bukan berarti beriman sama semua ayat. bisa Yoyon. Kan gue beriman Gitu. sama semua ayat. Kalau kamu kan bidat.
Bidat kan milih-milih ayat. Loh, enggak. Dengan mengaruniakan anak yang tunggal, bukan dirinya sendiri. Anaknya itu, sebentar, gini, santai aja ya. Anaknya itu, apakah Allah Bapa itu sendiri atau Allah lain selain Bapa? Loh, anak itu bukan Bapak. Anak itu Ya, saya bertanya, anak Loh, saya itu, menjawab. Iya ya, oke. Gini pertanyaannya. Anak itu pasti Anak bukan itu, Bapak. ya oke. Anak itu pasti bukan Bapak. Jangan muter-muter kamu. Oke, berarti Jangan anak balik-balik. itu Pasti berarti bukan anak, iya, berarti anak itu adalah Allah lain selain Bukan, Allah Bapa. bukan. Dia firman Allah. Dia firman Allah, bukan Allah lain. Oke, Dia firman. disebut firman Allah. Oke. Dan firman Allah itu ya Oke. Allah juga, bukan Allah lain. Oke, Idiot. firman itu Bapa bukan? Loh, bukan. Oke. Nah, kalau Firman firman itu Bapa. sebentar dulu. Kalau firman, Firman itu itu Allah, Yohanes 1 ayat oke, 18. sebentar. Kamu kan berkata firman itu Di Allah. mana kan? firman itu Bapa? Di mana lu punya dasar firman itu Bapa? Oke, berarti ada Allah lain selain Bapa, yaitu Allah Bukan, firman. bukan, jangan berarti. Loh, Di terus mana firman itu gimana, Bapa? Yoyo? Di mana firman itu Bapa? Di mana dasarnya? Bukan, gini, kamu kan berkata. Jawab setan. Jawab setan. Di mana Loh, firman itu begitu, adalah Bapa? Yoyo. Loh, iya. Firman itu di mana Santai disebut lah, Bapa? Yoyo. Bapa itu justru sumbernya. Firman itu adalah anaknya. Bapa Di dengan mana? firman siapa yang lebih dulu ada, Jangan Yoyo? di mana disebut firman adalah Bapa? Di mana? Oh ya, Yohanes 1 Mana? ayat 1 Tunjuk. jelas. Mana disebut? Ya, Ah, sang firman mana? adalah Allah. Loh, bukan. Oh. Lu sampai 18 lu baca, itu kan panjang itu ayat. Gimana Kamu sih baca, ini, Yoyon? terus ayat 18 Jadi kamu nggak begini, Yoyon, baca. kamu nggak ini baca sebenarnya ayat 18. Yon, Kamu nggak Yoyon, baca ayat 18. Yon, Yohanes 1 ayat 1, gue bisa jelaskan itu latar belakang itu penulis. Yoyon, Penulisan. sebentar, Yoyon, gini, sebenarnya kamu itu politeis tapi nggak jujur. Nggak mungkin. Iya. Gue itu bukan idiot kayak kamu. Yang kamu baca cuma Sebenarnya gua kamu tahu ini latar belakang politeis Rasul tapi kamu nggak Yohanes. jujur. Sebentar ya. Kamu, Saya bisa kamu ini menceritakan bukan latar begini. belakang Rasul. Kamu ini politeis tapi nggak jujur, munafik Nggak kau ini, gitu, Yoyon. Bang. Nggak ada. Iya, betul. Kamu jangan lari-lari. Ada, bentar Yoyon gantian. Ada disebut Allah lain firman selain adalah Bapa. ada Allah lain selain Bapa, Ada yaitu disebut firman Allah. adalah Bapa. Sebentar, Yoyon. Ada firman adalah Bapa. Yoyon, gantian lah. Tadi kan dari dulu kamu cuma nanya, jawab. gua. Yoyon, Di mana Kan kamu firman adalah bilang, Bapa? Yoyon, kamu bilang Firman adalah ada. Bapa. Aduh, minta ampun. Mana firman adalah Bapa? Jawab, jawab, Gitu nggak seru. jawab, Iya. jawab. Nggak biarin. Payah. Di mana firman adalah Bapa? Di mana Enggak. firman itu adalah Bapa? Jawab. Iya, Dion, pakai Firman tanya. nggak mau, Bil. itu Diam. bukan Di mana firman itu adalah entitas. Bapa? Jangan ngomong entitas. Di mana firman adalah Bapa? Kalau firman adalah Iya. anak, jelas di Yohanes 1 ayat 18. Iya. Memang Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 Iya, itu menjelaskan iya. tentang logos, bukan Oke. tentang pater. Oke, udah. Ini saya jelaskan dah, Yoyon. Di mana enggak di mana? Iya, tunjukin udah, ayatnya. udah saya Nggak perlu. jawab. Gue enak ngeliatin penjelasan lo. Di mana? Saya Firman perbaiki itu dulu. adalah Bapa. Di mana? Enggak ada. Aduh. Tunjukin ayatnya. Yoyon, firman itu bukan entitas sehingga kamu Enggak peduli, memunculkan. tidak peduli. Di mana sehingga kamu berpikir bahwa Allah kamu itu sendiri yang dijelaskan supaya datang. kamu ngerti. Aduh, minta ampun. Makanya kamu biar kamu ngerti dia disebut mengaruniakan anak yang tunggal. Iya, Setan. berarti kamu sedang berkata Goblok. ada entitas selain Bapa. Enggak, gue Allah, ngomong Pak. gitu. Firman Oh. itu adalah gini, firman itu adalah anaknya. Makanya bukan kamu entitas yang lain. pelan-pelan, Yoyon. Gue udah pelan banget ini. Yoyon, sebentar. Ini Gini, udah saya paling jelaskan. pelan. Saya jelaskan logikamu. Ini udah Saya paling sama Rion, kamu. Rion, Yoyon, Rion. Yang setan-setan diam dulu. Loh, Diam, setan yang lain jangan masuk. Setan yang lain jangan masuk. Gue mau ngomong setan satu ini dulu. Yoyon, firman itu bukan entitas sehingga kau Lu harus nggak beda. peduli. Aduh, Di minta mana ampun firman deh. itu adalah Bapa? Enggak peduli gue. Karena firman itu bukan Di mana? entitas sehingga tidak ada Makanya- dikatakan firman itu Bapa. Makanya Aduh. Yesus itu datang, Bang, disebut Yohanes 8 ayat 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang Minta mengutus aku. ampun, minta Setan. ampun. Yohanes 3 ayat 16. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, kamu tiba-tiba si setan ini bilang Bapa itu sendiri yang datang. Emang kamu setan kamu? Modalmu hanya itu ya. Yesus Lah, adalah memang, Allah, lah, memang. bukan ciptaan. Lu diam dulu Yan Hutasowit setan. Yon. Diam dulu semua. Gue mau ngadepin Yesus Marcel. itu ciptaan atau pencipta itu dulu kau Diam. jawab. Diam. Kan orang-orang Aduh, gembel-gembel si kayak Indra gitu, Emosi ini tolong, kemarin Mak. ngefitnah gue nih. Yang gue Jadi dibilang ustaz Muhammad aja kau. Muhammad Jereng. Yon, Indra Mose, hey, mana pertanggungjawaban lo? Yang nuduh gue bilang Yon. baginda Muhammad Jereng. Jangan Setan. lari lah Yoyon.
Yesus itu Indra Moses atau setan pencipta, kamu. itu aja dulu Indra kau Moses. beres. Yoyon, Indra Moses, lari, mumpung ketemu sama Indra Moses. Indra Moses, sebentar dulu, buka dulu mic-mu. Yoyon, Buka dulu jangan mic-mu. lari, Yoyon, bentar. Biarin, gara-gara Indra Moses ini kadang. Indra Moses, Yoyon, mana pertanggungjawaban kamu yang menuduh saya menyebut Muhammad Jereng? Di mana? Yoyon, Di sebentar. mana Indra Moses? Setan kamu dasar. Yoyon, sebentar. Katanya kamu mau minta maaf kalau salah. Mana? Mana minta maaf kamu? Indra Moses setan. Yoyon, sebentar. Yoyon, Setan lo dasar lo, anjing. Yoyon, aduh jangan begitulah Yoyon. Makanya lu jangan Santai. masuk orang-orang asing, Bil. Lu kan mau Yoyon, ini kan ada Ian itu Soid Indra Moses semua kan mau lawan gua. enggak ada, mereka enggak. Ini Indra Moses belum bicara. Lu diem ya, Indra Moses lu kalau belum minta maaf sama gua, lu jangan ngomong, jangan bacot tuh. Yoyon. Setan lo. Lu difitnah. Kualitas Tritunggal ya seperti ini. Inilah perwakilan Tritunggal, kualitasnya begini. Woi, Indra Musa jangan gitu ah. Enggak, gua akan tuntut dia yang nuduh gua. Orang-orang itu di bawah tuh Mikir, pengen maunya bunuh-bunuhin gua. gua apain nih si Yoyon nih? Sama-sama di Jakarta. Setan. gua. Tapi lebih bagus Yon kamu menghadap Tuhan memang lebih bagus. Enggak apa-apa, memang gua seneng kok. Iya, Enggak apa daripada ngadapin lu dengan ngalahin gua. karena ada lebih baik kan itu diikat lehernya Ya. batu kilangan. Bacot. Elohim lu mati kok, idiot banget sih lu. Lu punya Elohim mati, idiot lu. Iya, iya nggak masalah itu iman saya itu tekstual. Masalah lah. Lah, Dong. masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Nggak masalah, Elohim itu roh. Masalahnya kan bukan di otak daging. kamu. Pnuma masalahnya itu kan- tidak berdarah dan daging, tidak Iya, berdarah dan masalahnya daging. kan Terus di kamu bilang otak dia mati, kamu. idiot kamu. Lo enggak. Yoyon. 1 Petrus 3:18 yang mati itu saksinya Pak, bukan Elohim. Iya jadi Yoyon, itu masalahnya kan di otak salah atau kamu, bukan Yoyon. itu aja. Itu loh. Jadi kamu itu berkata Atau kita bahwa Yesus itu bukan bagi kau Allah. itu kau tinggal tegas-tegas aja. Iya, ini pelintat-pelintat kayak Laki-laki begini cuma mau masuk di dalam diskusi. Ingusan ketemu sama Maluin aja gua. kayak, Orang yang ingusan semua di sini nih. Tapi sosok apologet, laga-laganya. Oh, Ya, Bang Billy Oh. pakai timer aja supaya ini si Malkil ngomong mulu sih Malkil nih. nggak Saya usah mau pakai timer. ngomong mulu. Yon, Setan. Ya udah. Ya, lu setan, bukan ngomong mulu, lu setan bukan ngomong mulu. tegasin aja Yesus itu babuat. Oke, saya diam. Oke, silakan Yoyon bicara Ih, Yoyon. goblok. Ya, Yoyon 3 menit ya, 3 menit, 3 menit. Nggak usah, kelamaan. Ya, ya, 1 menit 3 aja. menit. Kok ngapain sih? Beli 3 menit. Teman-teman semua, Ngapain sih? Udah Yon lu jangan ender terus. Urusan lo ya, belum selesai lo. Maluin ah. Muslim pemfitnah lo. Muslim setan lo. Lu yang setan, bukan muslim ya. Dasar lu tukang fitnah lo, dasar. Lanjut, Yon, lanjut, Yon. Mana Indra Moses? Katanya gue bilang bagi Muhammad Jereng. Mana buktinya? Moderator tuh. Ya lah. Saya pakai saya timernya, saya timernya. 3 menit, 3 menit. Ya, 3 menit. Ya, 3 menit, 3 aduh, menit ada ya. Yon kena report. Naik lagi, Yon, naik lagi. Waduh. Ada Rion? Ada Yon. Udah Ada Rion serupan kena dari pelanggaran. tadi. Wafat Aderion. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, hidup lagi. Enggak, Oh, itu, Indra Pak. Moses lu kelarin dulu Ada Rion. sebelum ngomong sama aku Rion, sama Ade Rion, Pak. Kamu klarifikasi dulu itu, Bang. Coba, Masalah kita aku minta belum maaf. selesai Yoyon. Yang Indra Moses, Selesai Indra kok Moses. itu ah. Enggak, bentar, Yo, kan yo. gini. kabur nih gara-gara ada gue loh. Yoyon, masalah Bro, kita belum Lu selesai. nggak mungkin Yoyon. kabur. Kalau gue kabur nggak mungkin datang lagi. Jangan bacot loh, jangan bacot loh. Kalau gue kabur nggak mungkin datang lagi. Jadi nggak ada alasan gue bilang kabur. Mumpung gue ketemu sama kamu, setan, Indra Moses. Kamu minta maaf dulu sama saya, karena saya tidak pernah bilang Muhammad itu jereng. 3 menit host. Indra Moses setan. Kita turun aja Bang Indra Moses. Dengerin aja. Kita turun aja Bang Indra Moses. Iya, kalau ketemu Iya. lagi, gue akan tuntut dia, minta maaf Iya. sama gue. Ya, lanjut. Sama Kami maaf, sama Bang Indra Moses turun. Ya. Brengsek lu ngomongin Iya. gue menuduh Muhammad jereng. Tuh, udah Yo, Yoyon, jangan lari. Iya, makanya Si dia Yon, resek bener. Santai lah Yoyon. 3 menit tuh. Nah, soalnya kan gue jarang ketemu Indra Moses, bro. Mas saya tuh Bang dia Indra Moses ngefitnah kita turun gua, aja bro. Bang Indra Moses. Enggak, biar clear ya, biar clear. Kan ada Billy, Bill kan ada lu Bill. Bill, dengar dulu, Malikil, kamu diam Pengalihan dulu, bro. isu itu. Bukan, emang gue ngalihin. Bang Lesu. Kebetulan memang ada Indra Moses, memang gue ngalihin. Iya, Mumpung iya. ketemu. Memang Nggak mumpung usah. ketemu. Diam dulu, bro. Iya. Datu, Nggak kan usah. termasuk ada lu. Oh sama ya. Kita Kan termasuk ada lu juga, Datu. Sudah, Bro. Indra Moses udah turun. Kurang ngajar kalian itu. Host.
Tuh. Makanya jangan Sekarang- si Ian juga keluar, sekarang- kamu juga keluar. Cuma Udah mandi dia aja. menonton di sini. Banyak Nah, banget. nonton mau 3 menit gue tungguin. Iya itu santailah Yoyon. Nah sekarang begini Yoyon, kamu balik membuktikan di mana secara tekstual seperti yang saya lakukan Allah tidak mati. Kan kamu Allah mati nggak ada, sebentar Pak. dulu, sebentar. Allah mati itu nggak ada teksnya. Nggak, kamu jangan ngaca-ngaca, nggak ada Allah mati. Loh, Allah kan itu saya sudah. Saya Enggak, sudah nggak ada. Tidak, Aduh. itu kepala kamu yang ngomong, nggak ada Allah mati disebut. Yoyon, Mana ada bisa Theos nggak mati di situ? kamu? Bisa nggak Pasti kamu bisa. sampai, Yoyon? Pasti. Kamu Oke. itu cuma klaim di situ Allah mati. Yang Oke. mati itu tubuhnya. Oke, tubuh itu. Itu dia jelasin, Oke. Yon. Lu ribut mulu udah kayak perasaan Iya. serempet lu. Ya dia turun dia. Marah kali ini orang lagi yang itu. kedua ini. Wah, mental Kok dia. Malikil itu menunggu, dia itu kayak trompet. Saya bicara disela. Kita santai kok di sini. Oke, di bawah ada tres persona substansia. Coba. Oh, coba naik. Itu di bawah tuh di samping ya. Oh, Halo, tres Bang. Tres. persona, una substansia. Tres personae. Bang Ya, Pak Tres. Malikil. Pak Malikil, Ya. kenapa Anda kok masih hidup di dalam kesesatan? Oke, dasarnya Elohim apa? kok bisa mati. Elohim kok bisa mati? Otakmu ada di mana? Oke. Ada nggak tertulis Elohim tidak Loh, mati? mana alirannya mana? Ya, Ya, tres. Malikil, silakan Ya. kita tunjukkan Elohim itu mati di dalam perjanjian. Oh, oke. Dalam perjanjian baru ya. Nah, perjanjian lama dulu. Oh, perjanjian lama kan dia belum inkarne. Dia mati itu ketika dia inkarne. Gini ya, kamu santailah. Jadi Kasih aja kata Zakaria 12 Malikil. nggak ngerti dia itu, Cep. Belum tahu loh dia. Jadi begini ya. Dia kan belum inkarne. Zakaria 12 pembuatannya kan. Nah, di sini. Di sini di Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Oke. Juga kamu gimana? Atau gini aja, saya bawa satu ayat saja, saya tanya ya. Nih, Wahyu. Kita diskusi santai ya Pak ya? Boleh ya? Oke, santai ya. Wahyu 1 ayatnya yang ke 17 dan 18 saya bacakan. Ketika aku sini Yohanes ya, melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya. Semua sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati." Nah, ini Tuhan Yesus mengakui sendiri. Dia mengakui sebagai aku. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus berkata aku sebagai apa dia aku? Sebagai manusia? Sebagai Oh, manusia. Iya, yang mati dalam keadaan manusia, bro. 1 Petrus 3 ayat 18. Enggak ada. Tadi kan sebentar ada Rio. Enggak, 1 Petrus 3 ayat 18, Bang. Enggak, fokusnya ke saya aja. Sebentar 1 dulu, Petrus saya ayat belum 1 Petrus 3 ayat selesai. 18. Iya kan kamu Ini- nanya? Tadi kan saya sudah bilang nggak ada manusia di situ ada Rio. Loh, ada 1 Petrus 3 ayat 18 ada. Di situ Sarki saya sudah Sarki jelaskan. itu ya manusia dagingnya, Pak. Kan Aduh, Allah minta itu ruah, ampun. Bang. Nggak, sebentar ya. Sarki itu kan daging, betul. Kenapa LAI itu menjelaskan itu disebutnya manusia? Ya, memang daging itu daging manusia. Nggak Ada mungkin Rio. Elohim itu mati, Pak. Bentar dulu, biar kamu ngerti. Elohim itu tidak mungkin mati. Elohim itu ruah, makanya Udah. dia menjadi sama seperti kita. Nggak, kamu diam dulu. Ibrani 2 Kamu ayat baru 14. naik. Enggak, gue dari tadi, bro. Ini kan cuma ganti akun. Oke. Silakan. Oleh karena anak-anak itu dari darah dan daging. Coba bantuin dulu, gua belum bisa open cam. Ibrani 2 ayat 14. Aduh, Ibrani 2 jangan ayat dulu 14, Bang. loncat-loncat ayat Enggak, tadi enggak, Rio. Enggak, biar jelas, Bang. Coba Ibrani 2 ayat 14. Ini kan Alkitab. Oh, Sep, kenapa sih orang ini Ibrani nggak 2 ngerti? ayat 14.
Enggak, Ibrani 2 ayat 14. Buka dulu Bill. Tolong dulu Billy atau enggak Billy. Gue belum bisa open cam. Ibrani Gini, 2 ayat 14. bukan saya mau jelaskan Sarki itu Enggak apa. perlu, Rio. enggak perlu. Loh kok nggak perlu sih? Kamu gimana sih? Kamu mau diajarin tapi nggak mau mendengar. Enggak, saya ngajarin, saya mau debat. Iya, kalau mau debat boleh, tapi Iya. teratur, boleh nggak? Iya teratur? pasti. Sekarang gini gue jelaskan. Ibrani 2 ayat kenapa menyebutkan Lu darah-darah nanya tapi dari daging? jelaskan gimana sih? Nah, gue nggak nanya, gue mau jelasin kenapa disebut darah dan daging, karena kita ini terdiri dari darah dan daging, Pak, dan kita ini disebut manusia. Oke. Di ayat yang lain pun Yesus disebut manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 itu pakai antropon. Kamu kan rencananya kan mau pisahkan kan antara sars dengan antropon toh. Nah, ini kamu yang salah. Kamu kurang tepat, Malikil. Kamu membedakan, kita itu disebut sars juga loh, Bro. Oke, Kita ini disebut sudah. sars juga. Iya. Gitu. Dan kita Sudah, manusia, santai, bukan, santai, udah. bukan ikan. Nggak ada manusia ikan. Kamu tuh Oke. konyol kamu. Iya. Jadi Ya begini udah, kasih loh. kesempatan dia jawab gimana sih? Jadi Aderion begini. SARS itu tidak pernah terjemahannya manusia. Jadi gini ya. SARS itu terjemahannya, literal terjemahannya daging. Kalau SARS itu diterjemahkan manusia, itu interpretasi, tafsir wilayahnya. Jadi terjemahan dengan tafsir dua hal yang berbeda. Nah, kenapa demikian? Saya kasih nih rujukan ayatnya, Aderion, perbandingannya. Bahwa SARS itu memang terjemahannya. SARS itu kan bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya terjemahannya daging, bukan manusia. Ngerti nggak bahasa? Kalau manusia itu sifatnya sudah tafsir, bukan terjemahan. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 39, di sini daging ini SARS. Kalau kita terjemahkan manusia, bukan semua manusia sama. SARS ya, kan kamu bilang terjemahan SARS manusia. Bukan semua manusia sama. Manusia-manusia lain daripada manusia binatang. Lain daripada manusia burung. Lain daripada manusia ikan. Fatal sekali. Jadi kalau berbicara tentang SARS, lihat subjeknya apa, Aderion. Kalau subjeknya itu burung, maka di situ adalah daging burung. Kalau subjeknya ikan, maka di situ daging ikan. Kalau subjeknya di situ theos, maka itu daging Allah. Begitu logika berpikir, Aderion. Bukan kau terjemahkan SARS itu manusia. Itu siapa yang ngajarin? Itu tidak sesuai dengan teks bahasa. Jadi saya di sini lo berbaik hati untuk berbagi supaya tidak gampang dibodohi, dikadalin, begitu loh. Oke. Silakan, ya, nyambung ya. Ya nyambung. Coba buka Bible Hub-mu. Aku belum bisa, Bro. Ini baru, Bro. Emang Ini akun akun lu yang gue tadi, kedua. mana akun lu yang tadi? Udah di-ban sampai tanggal besok, Bro. Ya, Ini akun- makanya lu jangan marah-marah mulu. Enggak udah, makanya bantuin dulu ya. Tolong gua lah, Bro. Tolong gua. Bang Likil naikin nih. Kalau gue bisa buka, gue buka, Bro. Itu kan kebiasaan gua buka handphone. Kalau mau coba buka. Kamu Tolong sebut dulu. aja, kita percaya kok. Saya Alet Enggak aja, mau, alet ya, enggak mau. alet Mesti ya. ditunjukin. Oh, itu Aletia Mesti- aja, Mesti Aletia bantu. ditunjukkan. Aderion. Enggak, bahasa Bible Hub tadi loh, Bro. Itu belum bantuin aja, Malikil. SARS itu apa? Coba cek Bible Hub tadi. Coba kita cek. Apakah cuma daging? Biar Billy ini lihat nih. Coba, Bill. Aduh, Tolong ini dulu, minta Aderion. tolong ke Malikil. Bukain dulu Bible Hub. Kan Bukain. ya, Ini, Bible Hub tadi oke. buka. Bible Hub tadi buka, Bang. Ya, Bible Hub tadi, Bang. Bible Hub. oke. Ini kan oke. ini kan terjemahan gereja saya. Iya. Kamu kan nggak ada terjemahan. Iya. Santai lah, Aderion. Ya. SARS itu kamu buka. Iya. Yohanes 1 ayat 14 minimal. Yohanes Kita 1 ayat 14. Bahas mana? Yohanes 1:14. Nggak, kata SARS. Kata Oke. SARS itu, gue pengen tahu. Kan kamu kan melulu kan hanya daging, Dek. Itu Iya. bukan manusia, Dek. Nggak mungkin. Nggak oke. mungkin manusia. Nah, cek. Coba lihat mana kata SARS di situ. Iya, oke. Nggak, ke bawah, ke bawah. Iya, sebentar, Lu kok sabar. analis Kamu teksi? dibantuin tapi aduh ngatur. Gimana sih? Nggak, kamu kok malu-malu nunjukin Yohanes 1:14. Bukan malu, nggak ada yang malu. Hah, Coba tunjukin. Sebentar. Interlinear ya tunjuk, Bang. Iya, kai hologos sarksa. Terus SARS-nya mana? itu? Nah, itu kamu ke kiri. Lah ini flash. Iya, kiri. Ke kiri. Iya, kenapa? Nah, itu strongnya kamu pencet. Itu apa artinya?
Klik. Strong. Yes. Yes, klik. Klik. Iya. Terus Bill, liatin Bill. terus Ke bawah. Ke bawah artinya Ya. apa? Useness dari mana? Coba baca yang keras-keras. iya apa? Ah, Flash, coba apa? Flash, tubuh, tubuh, terus terus apa itu? human nature. Apa dah human nature tuh? Apa itu human nature? Apa? Gue pengen tahu. Bill, apa human nature, Bill? Apa itu sifat Apa kemanusiaan? human nature? Apa human nature? Sifat alami manusia. Sifat Iya, manusia. manusia. Lo siapa bilang nggak boleh saksi itu manusia? Begini, itu Lo kan ngerti kan? Nah, ngeles lo kan? Mau ngeles kan lo? Itu human nature kan? Tapi itu di dalam Enggak. kalau kita membaca Human gitu, nature. kita lihat, itu bisa berarti macam-macam. Tapi yang pertama Emang tuh apa itu iya. yang paling- Lo bukan. Ini Memang Ini bisa juga. Memang definisinya Bang dulu. Billy, dagingnya, enggak makanya benar. Gue nggak bilang salah Flash, tapi juga kamu nggak bisa bilang salah manusia. Karena Iya, itu maksud sudah pun tafsiran. enggak bukan itu arti lihat masa tafsir. Hadirion yang saya Hey. bilang Lah sebentar. ini kan ya. buktinya. Teman-teman kan bisa ngelihat omongan dia itu kosong melompong. Itu disebut human nature. Human nature itu bukan manusia. Loh, masa human bukan manusia? Emang kamu Iya, gimana belajar? sifat manusia. Makanya kan saya udah bilang, kamu itu jangankan bahasa Yunani, bahasa Inggris aja belepotan. Sifat itu adjektif. Human nature itu apa? Itu Human bukan nature ini apa? bukan manusia. Masa Sifat human nature manusia. bukan manusia? Kok sifat manusia? Nature Oke. alami. Nature itu natural, alami. kodrat manusia. Iya, sebentar Manusia. Adirion. Masa Jadi human nature bukan manusia? begini Adirion. Di sini kan Human nature burung. kenapa? Untung- Masa bukan manusia? Ya, jadi Nah, burung kan nggak tahan burung kan? juga burung Nggak juga tahan punya kan ngeliat kodrat itu? manusia. Nggak tahan kan ngeliat itu human Iya. nature? Burung juga punya kodrat Aduh manusia. gerah gitu ya rasanya. Aduh kenapa ya kok adik Enggak. lihat gua. Tunjukin tadi Ember teks banget. tadi. Biarin dulu Teks tadi. Makanya gue bilang gue telanjangin dia di sini. Modal Gua itu telanjangin. Adirion Dia makanya laki-laki itu apa? modalnya. Gue telanjangin di sini. Dia susah Sebenarnya dia. Iya, lu udah ngomong ya kasih dia Harus gue jelasin. telanjangin. Loh, tadi kan pas waktu dia bernarasi gue diem. Ya, sekarang gue waktunya Lu kenapa gampar-gampar dia dia nih ikut sama sekarang. Gue siksa. Rion. 1 Timotius 2 ayat 5 baca. 1 Timotius 2 ayat 5 baca. Oke, jadi gini. Satu Sebentar. Timotius 2 Aduh, ayat jangan 5. loncat-loncat dulu, Bro, Rion. gue nih bos bro. Gue tuh bos. 1 Timotius 2 ayat 5. Buka. Buka dulu. 1 Timotius 2 ayat 5. Saya jelaskan dulu, Kita lihat di situ Rion. SARS atau antropos. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 5. Rion, kita Bro, jelaskan secara Bro, Kan tadi tentang Malikil, apa satu tentang Timotius dua. ini ada Rion ini. Kalau Nggak tentang bisa- SARS, nggak bisa diskusi. Ian, Ian Enggak, jangan ngomong. memang gue mau Ian, sengaja, Ian, memang gue ngomong. mau telanjangin loh di sini. rewel gue dengernya pening. Nah, narasi dia tadi gue biarkan dia lost kan, semuanya gue terima. Dia bilang gue bego. Nah, sekarang dengan data yang sama, gue suruh klik dia. Di situ ada human nature. Itu kan bentuk penelanjangan di depan umum. Ini gue kalau ini kena pidana gue harusnya nih. Karena gue sudah menelanjangkan orang di depan umum. Anak orang ini gue telanjangin. Iya, 1 Timotius 2 ayat 5, Pak. Di situ kata Yesus Kristus itu disebutnya antropon, bukan SARS. Jadi itu gak masalah mau disebut SARS itu karena kita ini pun disebut daging, Pak. SARS gak masalah. Jangan terlalu kaku kamu dengan bahasa penipu. Nah gitu, pakai waktumu sekarang. Oke, saya gantian ya. Jadi begini ya, Rion. Itu wilayahnya itu penafsiran karena itu tergantung subjek. Jadi contoh begini ya, Rion. Ini sarx tenon. Sarx tenon artinya daging binatang. Nah, kalau kita ikuti mau kamu 4561 nih. Nanti binatang itu punya human nature juga, Rion, gitu ya. Jadi harus paham kamu di dalam. Nah, ini. Nah, tuh binatang juga punya human nature tuh. Tuh. Teman Aduh, binatang juga punya human nature katanya Bill. Lah kan kamu mengajak saya ke situ. Aduh, minta ampun. Minta ampun, lu malu-maluin tau Malikil. Dia di Kan bawah kamu yang bawa saya ke situ. Aduh, minta ampun. maksudnya. Dalam Many pemahaman lo description, dibawa ke many ini. description Jadi about begitu SARS, nanti. not only flesh, but you can describe it with human nature. Enggak. Kamu tahu nggak sih maksud gua? Ada Rion. Jadi jangan kamu memaksakan itu hanya flesh, Pak.
Bukan Aderion, karena kamu Dibawa sama dia kayak mengartikan, gitu. kamu mengartikan Ayat itu SARS jadi itu berubah. human nature. Nah, saya bawa SARS. Iya bang, itu bukan saya yang menanam. Saya Loh, tunjukkan. itu yang Jadi saya jelaskan. ada berbagai perspektif kata SARS itu. Iya, bukan itu hanya daging, wilayahnya. Bapak. Bukan Wilayahnya, hanya daging, Bapak. wilayahnya Aderion itu wilayah Tafsir. tafsiran. Enggak, bukan, itu bukan tafsir, Sebentar, itu saya wilayah- jelaskan begini. itu Aderion. linguistik, Pak. Kamu jangan menipu. Jadi binatang punya sifat kemanusiaan. Bukan, kamu cek tadi SARS itu kamu klik. Itu bukan terjemahan, Pak. Sorry, itu bukan tafsiran, Pak. Itu bukan tafsiran. Penggunaan. Jadi ya, Iya, Jadi Aderion. bukan bahasa Aderion. Itu kepada Parah keterangan ini, lainnya Aderion. jadi begitu juga. Maksud si Malikil masa gak paham-paham juga lu, bukan, Yon? bukan. Sebentar, Aderion di bawah saja ya. Begini Aderion. SARS ini penggunaannya tergantung subjeknya apa. Atau kepemilikannya dari apa. Itu. Nah, kalau kepemilikannya kita manusia, bisa dikatakan human nature itu. Punya sifat itu. SARS. Kalau genitifnya adalah theos, adalah theon, adalah theo, nah itu daging Allah. Nah, di sini daging binatang. Di sini SARS tenon. Kalau SARS Sudah, itu Malikil, kamu ulang-ulang. Kamu mengulang-ulang apa yang sudah sebentar dulu saya jelaskan. Soalnya kawan-kawan nggak pernah tertib. Di sini juga SARS juga dialamatkan kepada binatang. Nih, kepada binatang juga. Nah, pertanyaan saya, binatang punya sifat kemanusiaan? Jika SARS ini kalian ngotot human nature, apakah binatang punya sifat kemanusiaan? Kan dungu kalian ini. Karena terjemahan aja kalian ngotot minta ampun. Berpendidikanlah sedikit. SARS itu terjemahannya, literal terjemahannya itu daging. Itu pun kalau dibahasakan terjemahan pendeknya, tafsiran pendeknya makhluk hidup. Itu SARS. Kenapa? Karena SARS itu berbicara daging yang bernyawa. Karena daging yang tidak bernyawa itu krea. Itu. Jadi kalau daging yang bernyawa di dalam Yunani itu SARS. SARS itu daging yang bernyawa. Mau manusia, mau binatang, mau burung, mau ikan. Itu artinya daging bernyawa, itu SARS. Kalau daging yang tidak bernyawa itu krea. Bahasa Yunaninya. Kan kalian gak ngerti sampai ke situ kawan. Kalau diajari mendengarlah. Ya. Di sini SARS tenon. Nih, daging binatang. Apakah binatang punya sifat kemanusiaan? Ayo. Binatangnya siapa yang punya sifat kemanusiaan? Kalau mau menerjemahkan sesuai kaidah bahasa lah. Jangan karena doktrin bahasa itu dilepehin, ya. Tidak mendidik seperti itu. Silakan. Naik Aderion, Ade Yoyo naik. Iya, baik. Gue ya. Oke. Sebentar ya. Makanya inilah akibat kalian menyekutukan Tuhan. Jadi begini. Gak ada hubungannya ke situ, bro. Bukan. Islam diam. Islam diam dulu. Jangan masuk ke situ. Gak ada hubungannya. Nanti kalau dibalikin, bro, pelongo jadinya. Nah, lanjut Gue Aderion. paham, gini ya. Ini kan ngomong linguistik ya. Jadi tadi kita bareng-bareng melihat di situ bisa flash, bisa body, bisa human nature. Gue nggak bilang flash itu salah, tapi kesemuanya itu bisa digunakan. Kalau kamu nggak mau menggunakan kata manusia untuk Yesus, di ayat lain pun Yesus pun disebut antropon. Tadi kan saya tak ngasih tahu kenapa menggunakan kata sarx, yaitu juga kita pun disebut sarx, daging juga. Tapi kan yang mau diselamatin manusia. Ibrani 2 ayat 17. Bukan hewan, dengar dulu Bang. Bukan hewan. Jadi maksud gua lu smart juga berpikir arahnya kemana. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 itu dengan jelas itu disebut antropon Yesus Kristus. Itu jelas. Kalau memang Yesus bukan manusia, nggak mungkin ada Yesus disebut manusia di situ. Antropon, bukan sarx. Kenapa bukan sarx? Kenapa 1 Timotius 2 ayat 5 bukan sarx? Ya itu sami mawon sebenarnya. Memang dagingnya daging manusia, bukan daging ikan. Seperti cara kamu itu kan cara orang kampung. Berarti Yesus ikan kan enggak kayak gitu maknanya, Bang. Gitu loh. Ya, sekarang kamu tanggapin, fokus kita di linguistik aja. Gak usah masuk teologi sampah kamu, oke? Silakan. Oke. Jadi gini Aderion ya.
Kan kamu mungkin belum mengerti apa itu definisi yang diartikan terjemahan, apa itu wilayahnya tafsir, penggunaan. Jadi penggunaan itu masuk ke dalam wilayah tafsir. Wilayah penggunaan ini Adirion, lihat subjeknya, kepemilikannya apa. Nah, kan di dalam Alkitab itu firman. Firman itu Allah. Allah yang inkarnasi. Artinya daging itu adalah daging Allah. Karena yang inkarnasi Allah, bukan manusia. Ada Yoyon. Ya, itu logika dasar, logika sederhana. Kecuali yang inkarnasi itu manusia. Baru bisa kamu sebut itu adalah daging manusia. Kan kamu mengimani itu firman itu Allah. Yang inkarnasi kan firman. Firman itu katamu Allah. Nah, kalau firman itu adalah Allah dan dia inkarnasi, menyatakan diri dan menyatakan diri dalam daging, ya daging itu adalah penyataan. Subjeknya adalah dia, berarti daging Allah, bukan daging manusia. Itu logika berpikirnya. Kecuali yang inkarnasi itu adalah Ade Yoyon, baru bisa disebut manusia. Karena Ade Yoyon manusia. Nah, sepertinya ini manusia, firman itu, apakah manusia firman itu? Sehingga ketika dia menyatakan diri disebut manusia. Bukan, firman itu kenal Ade Yoyon. Jadi perbaikilah nalarmu sedikit. Begitulah. Di pribadinya dia juga gitu. Iya, Nah, sekarang doktrin kau itu kan masalahnya, persoalannya doktrin kau itu, sang firman yang adalah Allah itu tetap pro dalam doktrin kau itu. Kami nggak begitu. Itu pribadi yang di sosok yang dilihat oleh orang Yahudi, ya itu pribadi firman itu, sang firman yang adalah Allah. Sesungguhnya dia adalah Allah, sosok itu. Nah, sedangkan di doktrin kau itu firman tetap pro. Di situ perbedaannya. Makanya kau mempertahankan Yesus adalah ciptaan. Bagi kami Yesus adalah pencipta. Gitu. Lanjut, bro. Ginilah Dahirion. Saya sampaikan begini aja. Dulu bro, murah hati, nanti dia lupa. Bisa nggak manusia menyelamatkan manusia? Itu aja pertanyaannya. Melebar nanti bro murah hati. Biar dulu. Biarkan dia dulu, nanti dia lupa takutnya. Silakan Ade Yoyon. Nanti dia Udah. Udah kan? Sekarang gue nih. Yang inkarnasi, jadi logika yang kamu coba bangun ke manusia-manusia awam di sini. Jadi yang inkarnasi kan firman. Berarti inkarnasi berarti daging itu daging Allah, bukan daging manusia. Nah, bukan seperti itu, Bapak. Kan tadi saya sudah melihatkan dasarnya. Ibrani 2 ayat 14. Oleh karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti mereka. Dagingnya dari daging manusia. Kalau kamu sebut daging Allah, Allah itu roh bukan daging. Allah itu bukan fisik. Elohim itu bukan fisik. Firman itu bukan fisik. Makanya disebut menjadi sama. Kenapa? Karena memang dia bukan manusia, tapi menjadi sama. Menjadi sama kan arti kan sebelumnya nggak sama toh. Itu maknanya, Pak. Makanya di situ tidak menggunakan kata equal, tapi menggunakan kata likeness. Bukan berarti lantas kamu berarti dia bukan manusia. Enggak, likeness itu pun dia sama artinya, Pak. Makanya ada serupa kan? Serupa itu ya sama, tapi tak sama. Artinya serupa itu artinya sama. Bukan kamu bilang nggak sama. Kenapa ada kata serupa tapi tak sama? Karena memang serupa itu artinya sama, tapi ditetapikan. Ngerti nggak kamu? Jadi logika bahasa kenapa disebut menjadi sama itu karena memang sebelumnya Elohim memang bukan roh, tetapi dengan mengaruniakan anak yang tunggal, ia mengutus daging Roma 8 ayat 3. Ia mengutus anaknya melalui daging. Daging yang sama seperti kita, bahkan disebutnya sarx hamartia, daging dosa. Loh, kok daging Allah, daging berdosa, daging dosa gimana sih kamu? Coba baca Roma 8 ayat 3. Ini ayat kurang populer sama Oneness karena dia pasti menghantam kepalanya, pasti dihantam itu. Di situ disebut sarx hamartia, daging dosa, sama seperti kita. Jadi nggak ada daging Tuhan, daging Allah, Elohim tuh nggak pernah ada. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Silakan. Katanya tidak mau bahas tentang doktrin, mau bahas bahasa, masuknya ke doktrin. Bentar ya, nih. Adirion, yang kita bahas itu sarx. Jadi sarx itu adirion, itu kan bentuk nominatif. Sarki itu bentuk datif. Sarkos itu bentuk genitif, ya kan? Sarke itu bentuk akusatif. Nah, jadi sarx di sini lihat objeknya, subjeknya apa?
subjeknya apa, genitif untuk siapa. Nah, maka bisa ditentukan bahwa itu SARS siapa. Saya kan kasih contoh, Ade Yoyon. Di sini kan SARS tenon. Nah, kamu kan berusaha dari tadi menerjemahkan SARS ini manusia. Saya bilang tidak bisa, sesuai kaidah bahasa itu tidak bisa, tidak dibenarkan. Karena Maksudnya gini Malikil, maksudnya secara literal penggunaan bahasa itu daging saja gitu. Iya, daging saja. Oke, nah, berarti kalau daging kucing atau daging ikan atau daging ayam itu tafsir. Oh, gini, jadi ada subjek, ada genitif. Nah, contoh kayak ini genitif, tenon. Jadi SARS ini sebagai subjek, ini ketenon untuk menjelaskan bahwa SARS ini adalah ketenon. Ketenon di sini kan apa? Oke, binatang buas, binatang. Jadi SARS binatang, gitu loh. Nah, yang kita bahas, iya daging binatang. Yang kita bahas, Ade Yoyon ini kan dia mengutip Yohanes 1:14. Ini SARS siapa? SARS-nya Logos. Logos itu siapa? Dia sendiri bilang Logos itu Allah. Berarti daging Allah. Begitu Yoyon. Simpel sekali Yoyon untuk memahami ini. Tapi kalau Anda tidak mau tunduk, makanya jadi pelintat-pelintut, ngomong ke sana kemari, pedang-pedangan ayat. Saya udah bosan itu diskusi pedang-pedangan ayat seperti itu. Coba fokuslah. Jadi di sini SARS siapa sudah diketahui adalah Hologos. SARS itu kembali kepada Hologos. Hologos itu kan adalah Allah kamu bilang. Ya sudah berarti daging Allah. Selesai habis perkara. Gitu, simple tuh. Gitu. Silakan Ade Yoyon. Iya. Di situ kan Hologos SARS Egeneto. Egeneto itu kan became. Became itu kan memang Elohim itu bukan daging, makanya disebut Egeneto di situ, Bapak. Kalau Elohim itu bukan manusia, Elohim itu bukan manusia. Nah, Elohim ini dengan mengutus firman-Nya itulah yang menjadi daging. Dagingnya itu tentu ya manusia, karena yang hendak diselamatkan ini manusia. Ibrani 2 ayat 17, bukan hewan. Karena penggunaan kata SARS ini bukan penafsiran. Usage itu bukan penafsiran, Pak. Usage itu bisa itu tentang penggunaan. Ya, jadi kalau kamu tadi mengalamatkan kalau itu sudah ranah tafsir, kamu salah, totally wrong, kamu salah banget. Usage itu bisa diartikan daging, bisa diartikan manusia. Kalau kamu hanya straight itu hanya menggunakan daging, berarti Yesus itu tidak boleh disebut sebagai antropon. Faktanya apa? Faktanya memang disebut antropon. Di mana? 1 Timotius 2 ayat 5. Dia disebut antropon, Yesus Kristus, Kristus Yesus. Tapi karena kamu malu, jadi kamu nggak mau menunjukkan itu. Tapi saya kan nggak bisa buka kamera nih. Kamu kan beruntungnya di situ kan. Saat ini channel akun gue nggak bisa buka kamera. Tapi coba kamu cek di situ. Yesus pun disebut antropon. Jadi penggunaan itu jangan terlalu kaku. Tapi karena kamu hanya mau memenangkan argumen kamu jadi melihat itu pilih-pilih. Itulah namanya bidat. Heresi itu artinya milih-milih, Pak. Bukannya gue menghina ya. Heresi itu artinya milih-milih. Nah, inilah yang kecenderungan dilakukan oleh heresi. Ayat itu dipilih-pilih mana yang enak. Kalau gue ini, Pak, gue menjelaskan semua ayat bisa. Makanya kalau gue ngadapin muslim sama ayat ditanya apapun gue hajar. Kalau kamu kan enggak. Kan kamu kan track record kamu kan masih jauh kan dari gua. Jauh dari gua tuh di bawah gua gitu kan. Enggak apa-apa dong. Ini kan fakta. Seperti itu ya. Silakan. Malikil itu berbicara kolosal. Oke, saya naik di Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10. Yang pokoknya itu SARS ini loh. Kita lagi ngajin SARS ya. Iya, kenapa saya bilang usage ini penggunaannya dalam wilayah tafsiran, ya kan? Kenapa saya gunakan ini? Karena kalau kepada manusia baru berlaku human nature. Itu loh, kalau kepada manusia. Kalau kepemilikannya, subjeknya atau manusia, maka bisa berlaku ini. Itu yang saya jelaskan. Usage ini penggunaan adalah wilayah tafsiran. Tapi kalau di sini konteksnya subjeknya atau kepemilikannya adalah binatang, kamu bisa katakan binatang punya human nature. Itu yang dimaksud wilayah tafsiran.
Masalahnya kan Aderion belum sampai ke situ. Begini, di dalam Yohanes 1 itu firman, kan sebagai subjek itu firman. Nah, daging itu di sini kan menjadi manusia. Daging itu subjek juga. Jadi hologos itu datang dalam daging, bukan menjadi ya sebenarnya. Karena bentuk katanya itu adalah auris. Saya kasih contoh saja. Ayat 6. Ini contoh ya, tidak jauh-jauh. Nih, datanglah seorang yang diutus Allah. Ini egeneto juga. Nih, Yohanes 1 ayat 6 nih, saya kasih lihat nih. Tapi LAI kan menerjemahkan tidak jujur nih. Tuh, egeneto anthropos. Apestal menos. Egeneto ya. Itu diterjemahkan datang. Di Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 6. Itu diterjemahkan datang. Tapi Yohanes 1:14 egeneto, ya kan agak pelintat-pelintut tuh terjemahannya. Tetapi kalau kita mau terjemahkan yang benar, sebenarnya begini, firman itu datang dalam daging. Itu. Firman itu atau bukan datang, menyatakan. Bisa datang kan itu sesuatu yang terrealisasi, datang, timbul, muncul. Firman itu menyatakan diri dalam daging, bisa. Itu lebih strong lagi. Bukan menjadi. Karena kata menjadi kalau kita bedah dari kata ini, akar kata menjadi itu jadi. Sebelumnya dia belum jadi lalu menjadi. Itu fatal konsekuensinya. Tidak diizinkan di dalam bahasa egeneto. Kalau memang Aderion tahu mau bahas grammar dan gramatikalnya, bisa kita bahas ke situ. Itu contoh. Tetapi yang kita bahas di sini adalah tentang sars Aderion. Jadi di dalam Yohanes 1:14 ini, ya, 1 Yohanes 14 ini yang menjadi subjek itu bukan manusia, itu hologos. Jadi ketika hologos itu, ya ini kan sars juga. Hologos adalah daging kalau literalnya, hologos adalah daging. Nah, kalau di sini ada egeneto menyatakan dalam daging. Ini logos nominatif, sars juga nominatif, bentuk feminim. Ya. Nah, jadi karena di sini subjeknya hologos, maka daging ini adalah daging hologos yang adalah Allah. Nah, kamu kan artikan manusia, kecuali subjeknya di sini ada yoyon. Ya, karena ada yoyon manusia, berarti daging manusia. Karena ada yoyon manusia. Nah, hologos ini bukan manusia, ada yoyon. Hologos ini adalah Allah. Bagaimana kamu artikan sars ini manusia? Kan gak nyambung. Dalam kaidah bahasanya itu tidak dibenarkan ada yoyon. Karena subjeknya itu hologos yang adalah Allah. Maka di sini daging siapa? Daging Allah yang adalah hologos. Ngerti nggak kaidah bahasa? Kalau nggak ngerti ya sudah, pelan-pelan saya ajari. Lanjut. Ya, kalau saya tambahkan begini. Belum nggak usah ditambahin, bro. Pribadinya sama dia, tetapi dari dimensi tidak terlihat, kemudian menjadi terlihat. Ya pribadinya dia juga. Kok susah banget sih. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 10. Gue nih nggak bisa nampilin data gitu loh teman-teman. Ya karena kan gue udah biasa nih buka cam. Gue tadi makanya gue minta tolong sama Malikil. Lu bacain aja ya, lu bacain aja. Nggak bisa. Ini mesti biar orang-orang ngelihat gitu loh. Ini kan tentang bahasa asli. Tadi kan kita lihat tuh. Kalau sars itu kalau Pak usage itu bukan bukan tafsiran Pak. Itu penggunaannya. Ya, jadi kalau kamu straight hanya menggunakan daging deh itu nggak mungkin manusia, nggak bisa, salah. Yesus itu pun juga disebut manusia di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 14 yang kamu lupakan di situ ada kata egeneto. Egeneto itu tuh menjadi become. Kalau become itu kan berarti memang dia sebelumnya bukan manusia, bukan daging. Dia itu roh. Rohnya itu ya rohnya itu ya egeneto. Menjadi become a flesh, menjadi daging. Memang dia sebelumnya bukan daging. Dagingnya apa? Ya daging manusia, Pak. Kamu bilang daging Elohim. Elohim itu bukan daging. Yohanes 4 ayat 24 disebutnya pneuma. Ruah. Pneuma itu ruah gitu loh, bukan basar, bukan daging. Ya itu udah jelas. Ini gue minta maaf, gue tuh bukannya nggak mau nampilin data kan. Oh Aderion nggak nampilin data, mau. Cuman ini akun gue nggak bisa, kan baru di blok tadi, di blok kan tadi sampai besok. Dari tadi kan gue juga buka cam, ini nggak bisa gitu loh, setan. Jadi sorry, 1 Timotius 2 ayat 5 coba tolong bacain.
1 Timotius 2 ayat 5. Coba dulu bacaan dulu Malikil. Minta tolong dulu, Bro. Keberasaan dagingnya bukan dari manusia, yo. Dengar dulu Bang, sebentar dulu. Ini kita ngomong teks ya. Ini bukan hanya suka-suka. Jadi kan Malikil ini kan orangnya kaku nih. 1 Timotius 2 ayat 5. Tolong dulu Malikil bukain. Gue minta tolong kalau boleh. Gak ada perlawanan, udahlah, kamu tambah rajin-rajin lah. Oh takut? Nggak ada yang kau bantah dari tadi. Kamu hanya loncat sana, loncat sini. Enggak gini loh, nggak mungkin loncat-loncat. Orang Yahudi juga melihat sosok diri Yesus gambar rupanya manusia yang kepersoalan. Gini loh, tadi kan dia kan tidak mengecek kata egeneto itu. Egeneto itu kan bikam. Kalau bikam itu memang dia hakikatnya memang bukan daging, makanya disebut bikam. Kenapa? Karena memang Elohim bukan daging. Makanya disebut bikam egeneto, sars egeneto. Nah gitu loh. Menjadi daging. Menjadi daging siapa? Allah bukan. Ya kalau daging itu bukan Allah. Kalau daging itu Bang, adalah Allah. Daging itu bukan Allah. Daging hologos. Kok daging hologos sih? Ini menjadi bukan daging hologos. Hologos itu bukan daging, Pak. Iya, yang menjadi daging di situ siapa? Bukan pribadi hologos. Hologos itu Allah bukan? Ya Elohim. Ya sudah. Elohim ribet sekali kamu. Sifatnya itu, Pak. Ya, gini loh. Itu sesungguhnya adalah Allah. Orang Yahudi tidak mengenal dia. Logikamu kemana, Rio? Kalau cuma modal banyak suara ya gue kalah jelas. Ya iya makanya yang menjadi sebentar, yang kalau menjadi cuma modal ketawa, hahaha cengengasanya, ya pasti gue kalah. Ya, kan modal kamu gitu, bego lo dek, kamu nggak bisa apa-apa kan modal kamu cuma gitu dari tadi. Yang tapi menjadi daging minta tolong Bang, sebentar. Kalau saya minta tolong, coba tunjukkan 1 Timotius 2 ayat 5. Yang menjadi daging siapa di sini? Jangan, aku minta tolong 1 Timotius 2 ayat 5. Coba dulu. Jangan loncat dulu, yang menjadi daging siapa? Ini kan jatah gua. Iya, yang menjadi daging siapa? Ini jatah gua. Oh kan? Yang menjadi daging siapa? Gue minta tolong dulu. Kenapa firman yang adalah Allah menjadi daging adalah manusia? Kenapa? Tidak akan gue jawab. Ini jatah gue. Sekarang minta tolong dulu. Dari Yohanes 1 sampai ke Yohanes. Minta tolong. Dia disebutnya bikam, bukan Elohim itu adalah daging, tapi bikam flesh, sars egeneto, oke? Bukan Elohim itu daging. Makanya kamu kalau disebut tubuh Elohim, konyol kamu karena Elohim itu bukan tubuh, tidak bertubuh, tidak berdaging dan tidak berdarah. Hologos itu Bang Rio. I know it, bukannya berarti hologos itu adalah daging. Orang Yahudi itu siapa? Allah atau bukan? Kamu itu jangan soal Yahudi. Billy aja di sini nggak pernah bilang Elohim itu tubuh kok. Billy. Pernah nggak ada teologi Yahudi mengatakan kalau Elohim itu daging? Orang Yahudi yang nggak kenal itu siapa? Nggak pernah lah gitu loh. Orang Yahudinya aja tadi nggak gamparin gua. Elohim itu memang nggak mungkin daging. Lo bukan. Maksudku gini loh, kamu itu jangan sosok ngomong Elohim Yahudi. Orang Billy aja nih karena malu aja nih. Kantengin aja dia belain Malikil. Memang tadi dibawa aja, ya ampun. Daging Tuhan kan goblok. Lo tahu tadi lu ngomong daging. Ini memang bukan hasil, bukan daging. Kalau sosok diri Yesus itu kau katakan makanya Bang, makanya di situ disebut Bang, seperti Yahudi yang tidak percaya bahwa Tuhan itu lo makanya jangan ngomong Yahudi. Orang yang menolak Yesus pun, bayangkan orang yang menolak Yesus pun tidak pernah, lo bukan, memang nggak pernah ada, bukan. Jadi jangan ngomong itu konsep Yahudi gitu loh, ya. Orang yang menolak Yesus pun dia tidak pernah menyebut Elohim itu kalau daging. Konsep Yahudi nggak begitu. Memang benar. Lanjut. Memang nggak pernah gitu. Jadi jangan sok-sokan Yahudi kamu, malu-maluin lo. Ya udah. Kalau kita jangan ya udah. Ini kan waktu gua nih Bang. Ini kayak gini loh. 1 Timotius 2 ayat 5 biar supaya Billy ini bisa ngelihat Bill. Kalau kamu Bill, gue minta tolong Bill. Kalau boleh lu tampilin, boleh nggak? Karena kan Malik ini kan malu nih sama Alkitabnya. Kalau boleh ditunjukkan, di situ disebut Anthropos Christosisos di situ. Coba cek deh. Kalau memang Yesus itu bukan manusia, nggak mungkin disebut Anthropos. Pernyataan tadi. Gua cari ini ya, yang Bible Hub-nya biar bisa bantu lu tuh bentar. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting tertib gitu loh. Tapi kalau banyak modal banyak suara ya habis lah gua suaranya. Nggak apa, nggak usah perlu terhitung juga nggak masalah. Gue tuh udah biasa bro kayak gini.
Ya udah ambil Track record posisi gua, siapa yang kalau kayak menyatakan model-model dia Yesus nih, itu adalah Ian pencipta, Hutafoy kan siapa yang menyatakan cuma Yesus laga adalah suara ciptaan, doang itu aja kan. udah. Gitu kan, modal suara Ini doang. debat apa Kalau gue sih kan memang teruji kualitasnya? gitu ya. Jadi Kualitasnya jangan seperti sok-sokan, ini debatnya. ya nggak masalah. Aderion, Coba 1 Timotius bagi 2:5 kau Bang. Yesus itu pencipta atau ciptaan, itu aja. Nggak, coba 1 Timotius 2:5 di situ antropon gitu, disebutnya manusia juga. Jadi nggak Ya, bisa jadi bagi sekaku. kau Yesus Siapa itu yang bisa bukain pencipta tuh? atau ciptaan. 1 Timotius, gue tuh nggak bisa masalahnya bro, bukannya gue nggak mau. Gue udah biasa Nggak, kok lo buka bacain kamera. aja, lo bacain Nggak di situ. mau, gue nggak mau. Biar supaya orang Lo lihat, bacain. biar orang lihat Ya, Billy. kita percaya. Nggak mau, nggak mau. Gua Gue baca minta Yohanes tolong. 1 ayat 10, di situ jelas dinyatakan Yesus adalah pencipta, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ah, tuh Orang-orang ada Yahudi tidak mengenal dia bahwa dia sesungguhnya adalah sang Ayat pencipta berapa? Ayat itu, berapa? Allah Tuh, itu, ada Elohim. Anak-anak baru diem dulu, Tasoid kamu masih baru Aduh, jauh. Rion baru Malikil kemarin aja sore masih- jadi anak debater. Aduh, Malikil aja masih anak baru di junior gue itu. Rion, Apalagi kamu, aduh sama lo tahu baru. gua nggak siapa? Nggak tahu gue nggak tahu. Orang-orang nggak ada yang tahu lu. Yon, Nggak ada yang tahu lu. Turun Nggak ada yang tahu. Hanya Linda Gunawan Jangankan dah. gue, jangankan Linda gue. Gunawan kau kenal? Enggak, Linda Gona nggak tahu. Ini Ti, Nggak tahu. mana lu? Nah, Jangan itulah. aja. Senior kau tuh. Mana senior gue nggak pernah tahu Linda Gona. Aduh, gaya lu kegedean. Gue tanya cuma ngalihin doang. Yesus bagi bodoh kau amat. kau jawab. Gue nggak Bagi mau kau jawab. Yesus itu ciptaan atau pencipta? Nggak mau gue jawab. Gue mau Nah, ngomong tentang 1 Timotius 2:5. Ketahuan. 1 Timotius 2:5. Saya baca ya, Yohanes 1 ayat 10. Enggak, 1 Ia telah Timotius ada di dalam dunia. Siapakah ia yang telah ada di dalam dunia? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Dunia dijadikan olehnya. Berarti ia yang telah ada di dalam dunia, Yesus yang ada di dunia adalah sang pencipta. Dunia dijadikannya. Tetapi Nah, kalimat itu ya, ketiga, itu tetapi juga dunia gua tidak tahu. mengenalnya. Kaulah itu Aderion. Nggak mengenal siapa sesungguhnya Yesus. Udah jelas-jelasin begitu. Apa sih? Udah, kamu ke mimbar Pribadinya kamu, sama. mimbar Firman ke gereja itu, kamu aja, kamu ke mimbar kamu. dia Firman itu ada pribadi, hanya berubah menjadi Kamu dimensinya dia juga. Gimana sih? Kok jadi ada orang lain? Bodoh amat. Gue lagi ngomong tentang kajian SARS kok. Astaga. Ini tentang studi kata kok. Kau tuh cocoknya entah jadi ECC atau Terserah. Islam. Suka-suka kamu bang. Suka-suka lu. Ya bagi saya Yesus adalah pencipta. Ya adalah Allah memang- itu. Mau apa Ya, kau? memang iya, memang betul. Nah, Tapi iya, kan kau permasalahan nolak gini. ciptaan. Kau bilang. Enggak, bukan. Ini permasalahan Apa? di kata saksi ini loh, tubut Elohim. Nah ini nih, Iya, kok sosok ini gambar rupa yang permasalahannya. dilihat orang Yahudi. Jangan ngomong sosok tentang diri Yesus itu ya pencipta manusia itu gambar memang rupanya, pasti. namanya Kayak ayam. gini loh, jangan mempermasalahkan yang gak masalah. Ya, Iya. permasalahan antara Tritunggal dengan Oh, Oneness itu bukan itu tentang yang nggak Yesus itu dipermasalahkan. Allah. Pribadinya dengar. satu, sang Firman maupun Yesus itu kan satu. Dia Ian, juga. Bang Ian Yang Utasoid tidak dengar dulu. terlihat menjadi terlihat. Kok jadi Bang jadi Ian. lain? Bang Ian Gimana Utasoid gini ya, biar kamu tahu kan kamu masih baru nih. IQ kau berapa Perdebatan, sih, Yon? panggung. Aneh bener gue Nggak, lihat lu. panggung perdebatan antara Oneness dengan Tritunggal itu Satu bukan pribadi yang berdebat. sama. Dengar dulu, Hanya dengar. terjadi perubahan dimensi dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Pribadinya dia juga. Lu dia siapa? Ya Allah. Gimana sih? Ya, kita dengar ini Aneh teman- aja. Sederhana dengar begitu teman kau kita ini pikir perempuan. ribet. Islamnya senang. Mbak Yesusnya Elizabeth. senang. Mbak Elizabeth, Kristen atau Islam? Islam Mbak sih. Elizabeth. Gue memang nggak butuh Islam kok. Lebih baik gue Elizabeth. gampar orang Kristen sendiri daripada ngurus orang Kristen aja banyak nggak becus Iya kok. Islam turun deh, Islam turun ini Malikil Nggak sama ada Ade. urusan Islam, Ya. nggak ada ngaruh. Gue Ini makanya nggak Malikil pernah ke sama Islam. Ade. Ya sudah Nggak pernah lagi nyatakan kan ke Yesus itu Islam, adalah kan? Allah titik. Lah memang Jangan kau iya Yesus itu manusia Allah. ciptaan, Permasalahan kita bukan segala di macam. situ. Iya, Oneness sosok sama gambar Tritunggal itu bukan rupa di Yesus situ, yang dilihat Pak. orang-orang Yahudi ya manusia gambar rupanya. Koplak bukan. Dagingnya Ini dari permasalahan- mana? Kan begitu masalahnya. Lu kayak Papa Tebob lo. Lu tau Papa Tebob nggak? Aduh, elah Yon. Pencipta lagu anak-anak. Nah itu lu kayak lu tuh. Lu Papa Tebob malu-malu lo. jadi orang Lu baik. panggil Papa Tebob. IQ-nya berapa sih? Lu tau Papa Tebob nggak? Udah, kok Nah itulah gue pribadinya panggil sama, dia fix. juga. Lu Papa Tebob sekarang Dari gua yang panggil. tidak terlihat menjadi terlihat, ya dia juga Allah itu gimana sih? Aduh, ampun. Kok jadi ada kayak seperti ada orang lain, kan dia juga sang Firman itu. Dari dimensi pribadinya, dari dimensi yang tidak terlihat menjadi terlihat, kan dia juga Allah itu. Yang kau pikir ada orang lain. Makanya dikatakan dunia tidak mengenalnya, bahwa sesungguhnya dia adalah sang pencipta. Orang Yahudi tidak kenal itu dia. Siapa dia sesungguhnya? Kok ngambil posisi sama dengan orang Yahudi kok? Gimana?
Dalam iman saya menyatakan dialah Tuhan saya, Allah saya, maka saya menyembah dia. Ngapain saya menyembah dibilang dikatakan manusia? Enak aja lu. Itu menghina saya. Kau katakan sama aja saya menyembah kepada manusia, Rion. Masa Tuhan saya manusia di surga? Konyol. Ya, kalau saya bisa, kalau ekstrim benar, kau katakan Tuhan saya manusia, saya cari rumah kau. Tahu? Kita sama-sama di Jakarta. Saya orang otista, biar kau tahu. Masa Tuhan saya dikatakan manusia, saya nyembah manusia. Saya dibilang goblok nanti. Nyembah manusia. Tuhan saya ya Elohim itu, Allah itu, Yahweh itu. Maka saya menyembah dia. Yang pribadinya dia juga, hanya dari dimensi yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ya dia itu, Allah itu. Makanya orang Yahudi tidak mengenal. Kok yang ambil posisi yang tidak mengenal dia? Posisi kita sudah mengenal dia siapa sesungguhnya. Itu posisi kita. Baca yang di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 lanjut. Aku openkan bantu Barion untuk memperlihatkan itu. Udah bro, udah lega nggak? Udah enakan belum? Kalau belum lanjut biar enakan, nggak apa-apa, keluarin dulu jawab dulu. Itu. Kenapa kau menolak Yesus itu? Coba keluarin dulu aja. Kenapa kau anggap ciptaan? Udah dulu biar saya izin turun ya, Osep. Saya mau cari. Ini ada Rion. Jangan dulu, belum ini lagi dibahas. Oh, belum selesai. Ada apa lagi? Nggak apa-apa, ketut dulu. Itu memang dari dalam itu kayaknya. Pasangan itu di dalam. Iya, kenapa? Nah itu bang, itu apa tuh? Iya, ini. Ayat itu berbicara apa? Ya, ayat itu berbicara apa? Kristus. Iya, ayat itu berbicara apa? Iya, Yesus itu antropon. Manusia Kristus. Ini baca manusia Kristus. Iya, Yesus antropos itu berbicara manusia. Manusia kan gini, saya ya santai. Boleh santai nggak? Boleh. Ya santai. Cuman dari tadi tengok kamu ngeyel, nggak percaya. Kamu hanya patokannya tubuh Tuhan. Udah jelas dibilang Aderion, Tuhan itu tidak bertubuh, tapi firman jadi manusia, become. Udah jelas dibilang Bang Rio tadi. Tapi kau ngeyel di situ, makanya dikasih ayat ini. Antropos. Ayat itu tidak ada hubungannya. Apakah di situ menjadi antropos? Ini Kristus, manusia Kristus. Iya, di situ menjadi antropos nggak? Kau percaya nggak ini antropos? Apa itu? Ya, itu ayat itu berbicara apa? Konteksnya apa? Aduh, minta ampun deh, cocokmologinya. Sekarang kita kan bicara daging Yesus. Kita bicara dagingnya Yesus, manusia, betul-betul manusia atau tubuh Tuhan, atau daging yang mana? Makanya ada korelasinya dengan daging yang kamu maksud tadi. Firman jadi daging yang mana? Gini ya. Nah ini Aderion. Silakan jelaskan sama dia Aderion. Iya, karena itu bunyinya begini. Udah bolak-balik gitu, karena Bang Malik ini kan straight gitu loh. Nggak mungkin manusia, nggak bisa manusia gitu. Jadi penggunaan kata SARS itu seperti yang tadi kita lihat, yang bukan hanya argumen saya Pak, penggunaannya itu, ini bukan tafsiran. Penggunanya itu bisa diartikan SARS, body flesh, bisa juga disebut human nature, natur kemanusiaan, manusia gitu. Kalau human nature itu pasti manusia Pak. Ya daging, kenapa dia disebut daging di dalam Yohanes 1 ayat 14? Ya karena dia mau hendak menyelamatkan kita, yang oleh Ibrani 2 ayat 14 ya. Oleh karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti mereka. Ya kita ini kan juga manusia juga, daging juga toh. Nah itu. Jadi gini ya, gantian bicaranya. Di dalam satu yang bener, jangan salah mulu ya. Oke, ya. 1 Timotius 2 itu nggak ada hubungannya dengan apa yang kita bahas. Datang dalam daging. Di situ apa? Karena Allah itu Esa dan Esa pula. Itu konteks pengantara betul. Makanya kan dia kan datang ke dunia kan menjadi sebentar pengantara. dulu bro, santailah. Bapak juga disebut pengantara, kok santailah. Kok Bapak pengantara sih? Aduh, kamu jangan nantangin. Iya, kamu jangan nantangin saya ke hal-hal begitu. Lo nggak mungkin Bapak itu pengantara loh bro. Coba dibesarkan layar saya. Enggak, fokus dulu di Sark itu, nggak usah ngomong ke Bapak. Iya, makanya kamu jangan nantang saya ke hal-hal begitu kalau kamu belum menguasai. Nggak mungkin. Kamu tuh kuasa apa sih? Menguasain apa sih? Udah fokus saya di Sark.
Fokus dulu. Iya, udah saya kasih tahu dulu biar kamu ngerti. Ya. Take your time. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, Bapa itu pengantara kita. Bapa Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 1, teknia mo tauta. Krapo himin hiname hamer tete kai ean tis hamarte parakleton, pengantara untuk kita. Ekomen, siapa pengantara untuk kita? Ton adalah ton patera. Ton patera Ieson Kriston ikaion. Nah itu. Udah, jadi kamu jangan bahas soal hal begitu, karena apa ya, saya nggak enak juga, nanti takut kau tersinggung. Nah, yang kita bahas itu di 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Bapa itu pengantara, Bapa Yesus Kristus itu pengantara kita. Nah, yang kita bahas ini tentang sarki. Ya. Sarki yang diterjemahkan antropos. Sarki ya sarki. Makanya saya jelaskan, sarki itu terjemahan literalnya daging. Tafsiran pendeknya makhluk hidup. Kenapa? Karena berbicara sarki itu berbicara daging yang hidup, daging yang bernyawa. Itu tafsiran pendek dari sarki, makhluk hidup. Tafsiran panjang dari sarki, pengenalan diri, penyataan diri. Itu karena juga dipakai oleh Rasul Paulus. Prosopo en sarki, mengenal aku secara pribadi. Nah, itu tafsiran panjang, tetapi masih dalam koridornya. Nah, kalau manusia itu bukan terjemahan, itu tafsiran panjang sekali itu. Jadi sarks itu kalau diterjemahkan manusia itu bukan terjemahan, itu tafsiran panjang sekali. Kenapa disebut tafsiran panjang sekali? Karena akan berbenturan. Di sana juga ada sarki binatang. Nah, kalau sarki manusia, memang ada manusia binatang. Kalau sarki itu manusia, memang ada manusia burung. Ya kan enggak. Jadi cobalah kawan ini mau berdiskusi, yuk mau membangun imanmu sejalan dengan kaidah bahasa, baik dalam basis grammar maupun gramatikalnya. Begitu loh. Saya bukan untuk menggiring Anda untuk menjadi percaya dengan apa yang saya ucapkan, tidak. Kita membahas tentang bahasa, bukan doktrin. Bahasa itu tidak memiliki doktrin. Jadi cerdaslah sedikit dalam menyikapi bahasa. Jangan karena doktrin kau blender bahasa. Wah, itu bahaya kawan. Tidak mendidik itu kawan ya. Itu loh. Nah, jangan terlalu panjang. Udah. 1 Yohanes 2 ayat 1 di situ tidak menggunakan kata en tapi pros. Itu disebut pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi kamu jangan bilang Bapa itu pengantara. Ya. Makanya dipertegas lagi oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa pula pengantaranya, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia itulah itu pengantara. Maka kamu bilang sekarang Bapa itu juga pengantara. Emang kamu koplak. Itu menggunakan kata pros, bukan kata en. Coba jelasin sama gua, apa itu pros? Apa itu pros? Coba jelasin sama gua. Jadi begini ya Rion ya, saya merasa sedih melihat kamu yang hanya asal bunyi bro, gini. Jadi Bapak di situ, saya boleh sebentar saya besarkan ya. Jadi Bapak di situ adalah akusatif. Bapak akusatif, Yeson akusatif, Kriston akusatif. Jadi objek, jadi pengantara kita itu siapa? Proston patera. Jadi kalau mau menggunakan bahasa LAI, pengantara pada Bapa. Bapa ini harusnya menjadi subjek. Lalu akusatifnya Yesus. Tetapi originalnya tidak berbicara begitu, Adirion. Jadi akan sangat sulit kalau kawan-kawan di sini tidak mengerti membahas tentang morfologi. Saya yang kesulitan. Karena saya harus menjelaskan sedetail mungkin, mengkondisikan bahasa saya supaya Anda mengerti. Capeknya di saya. Tetapi yang harus Anda perhatikan, kalau Bapa di situ seperti terjemahan LAI, pengantara pada Bapa, Bapa ini harus subjek.
Itu baru bisa benar terjemahan ini. Problemnya di dalam originalnya, patera itu bukan subjek, dia akusatif. Objek. Objek oleh apa? Pengantara. Siapa pengantara kita? Dijawab. Bapa, Yeson, Kriston, Dikaion. Itu. Jadi Bapak di sini bukan subjek, Aderion. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam menyikapi. Jangan karena doktrin kamu tergesa-gesa dalam menyikapi bahasa saya. Selidiki dulu. Ya supaya ada edukasi buat dirimu sendiri. Karena saya melihat kamu itu selalu di mana-mana menyikapi bahasa orang, argumentasi orang dengan latar belakang doktrin. Bahaya itu. Itu tidak mendidik secara rohani, secara iman kau tidak akan bertumbuh. Makanya dari dulu kau semenjak saya kenal sampai detik ini, kalau berbicara tentang keilahian itu muter-muter. Dikejar di satu jadi tiga, dikejar di tiga jadi satu, muter kayak roller coaster. Karena apa? Tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan akan hal-hal seperti ini. Jadi modalnya hanya melototin terjemahan aja. Tidak ngecek, tidak cross check sendiri. Kalau pengantara, pada ini akan membunyikan sesuatu objek itu yang dimaksud adalah subjek. Nah, problemnya Bapak di sini bukan subjek, tapi akusatif. Gitu. Tapi kita bukan membahas itu, Aderion ya. Kita membahas tentang sars. Jadi sars itu ya bukan dulu. Itu gue hajar dulu, belum selesai loh. Situ. Gue ngerti tentang akusatif. Itu 1 2 ayat 1. 2 ayat 1. Itu nggak masalah. Lu nggak dengar dulu. Itu kan menggunakan itu kan menggunakan kata pros. Kan kamu kan tadi tidak menjelaskan. Iya, saya jelaskan kata pros. Oke. Nah. Pros itu kepada fungsi. Bentar, bukan. Kepada, sebentar dulu, belum selesai. Gua belum kelar, bro. Saya kan waktu saya. Enggak. Kamu kan tanya pros. Saya jelaskan dulu. Tadi kamu udah nggak menggunakan waktu kamu. Bukan, kamu motong. Gini dulu. Kalau akusatif itu nggak masalah, Bang. Dengar dulu. Setengah menit aja. Nggak perlu, nggak gini, Bang. Father itu sebagai nggak gini loh. Kenapa dia menggunakan akusatif? Memang betul di sebagai objek. Itulah si advokat ini kata apa namanya? Sebentar, sorry. Kata apa? Mana si advokat tadi? Kata parakleton inilah sebagai pengantar kita kepada si Bapak, makanya menggunakan kata pros. Makanya itu bentuknya akusatif. Memang benar. Kenapa kamu harus mengharuskan itu jadi harus sebagai subjek? Itu udah benar banget itu. Sebagai objek akusatif. Benar. Coba Gurunda Jack Cita. Sebentar, sebelum Jack. Bentar lah. Okay. Jadi saya jelaskan, Aderion, fungsi kata pros itu gini ya. Pros itu fungsinya adalah penanda objek langsung dari kata kerja. Ya. Fungsi, iya, ini pros kan preposisi, tapi fungsinya adalah penanda objek langsung dari kata kerja. Jadi kata kerja di sini apa? Komen, pengantara kepada kita. Itu siapa pengantara kita? Kok pros sebagai penanda kata kerja? Hancur loh. Aduh, sebentar dulu Aderion, saya jelaskan. Nanti saya buktikan satu-satu kok. Masalahnya kamu membantah dengan apa ya? Kamu tidak mempelajari ini lalu kamu membantah. Jadi gini kawan, untuk menghindari supaya kamu malu, hentikan bicaranya yang asal bunyi gini. Nggak mungkin malu, nggak mungkin malu bro. Kamu tuh jangan friendly. Begini Aderion. Semua kata di dalam Alkitab setelah kata pros itu pasti akusatif. Kenapa? Karena fungsinya kata pros itu penanda objek langsung dari kata kerja. Jadi kata akusatif di dalam Alkitab ya, akusatif itu ada dua. Akusatif yang kembali kepada subjek, akusatif yang kembali kepada kata kerja dan subjek. Itu. Jadi ada dua akusatif, bentuk akusatif. Akusatif itu tidak selalu kembali kepada subjek. Ada akusatif. Nah, kalau akusatif yang kembali kepada kata kerja dan subjek itu harus ditandai kata pros. Nah, itu fungsi dari kata pros. Tapi kalau akusatif yang langsung kepada subjek itu tidak ada kata prosnya. Kalau ada kata prosnya, kamu harus lihat kata kerjanya. Karena pros ini fungsinya untuk itu. Penanda objek langsung dari kata kerja. Ya kalaupun kamu ngerti, kalau nggak ngerti ya udah nanti tanya lagi, begitu. Ya, yang dihubungkan ini kan tentang advokat ini. Ya, Parakletos itu ya, silakan.
Ya, salam-salam ya semua teman-teman ya. Salam Bro Malik. Maaf nih, aku bukan guruin ya. Aku juga lagi belajar kok. Jadi gini, pros itu izin dibesarkan ya, Bro Billy. Bill. Ya udah. Iya, tadi ada benarnya ya bahwa pros itu berhubungan dengan akusatif ya. Ini ada benarnya ya. Jadi ini pros ya. Oh sorry, aku kasih tahu dulu ya. Ini studi leksikal kalau ini di apa? Pelajaran bahasa Yunani. Pros itu akusatif, betul. Nantinya kepada akusatif. Tapi bukan hanya akusatif ya, Bro Malik, dia juga bisa datif. Namun datif ini memang JD itu maksudnya jarang dipakai. Jadi tidak hanya sekedar kecil lagi ya. Oh ya. Jadi JD itu maksudnya jarang dipakai. Jadi dia bisa juga kepada datif. Tapi kalau boleh tanya nih, Bro Malik, yang jadi masalah dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 itu menurut Bro Malikil terjemahannya seperti apa, Bro? Silahkan. Oke. Jadi kalau mengacu dari saya akan catat dan kemudian saya akan komparasi dengan terjemahan-terjemahan lain juga ya. Iya. Jadi kalau mengacu dari original teksnya ya, tapi yang harus Bro Jack pahami, pros itu penanda objek langsung dari kata kerja. Ya, karena semua kata kerja yang berbasis kata kerja dalam tanda tanya ya, pergi, berjalan, melakukan, itu pasti ada kata prosnya ya. Nah, di sini terjemahannya bunyinya harusnya begini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Bapa Yesus Kristus yang adil. Gitu. Karena di situ, kan di sini ya, saya coba jelaskan ya. Di sini tidak ada kata pada, Derion ya. Jadi memang ini hanya sisipan ya. Pada ini sisipan. Kalau seorang pengantara kepada Bapa atau pada Bapa, kan itu menjadi subjek Bapaknya. Kan menjadi tokoh utama yang olehnya manusia akan pergi, itu pengantara. Nah, yang menjadi pengantara itu adalah akusatif, Yesus Kristus yang adil. Masalahnya original teks tidak mendukung harapanmu, Adirion. Original teks tidak berbicara Bapak itu sebagai subjek, sebagai nominatif. Bapak itu sebagai akusatif langsung. Sebentar Adirion. Ada baiknya kalau Adirion kalau belum mengerti perbanyak mendengar. Ngerti, gue ngerti itu. Sebentar dulu lah, santai kawan ya. Ini pelajaran yang tidak mungkin kamu temukan di fakultas manapun. Santai, gini. Parakleton, ekhomen, ya. Ini kan kata kerja. Ini kata kerja ya. Kata kerja sekaligus kata ganti pertama plural. Ya, kata ganti pertama plural kan kami, kita. Itu tuh. Ya, parakleton. Parakleton itu bentuknya apa? Akusatif, singular. Jadi parakleton pengantara itu adalah singular. Nah, ditandailah dengan kata kerja di sini pros. Pros itu fungsinya penanda. Penanda kata kerja. Siapa pengantara itu? Kepada kita. Ekhomen. Ton patera. Jadi ton patera langsung. Ton patera Yesoun Kristoun. Dikaion. Tidak ada kata kepada. Atau atau apa? Apo nggak ada. Atau nggak ada. Langsung ton patera. Jadi pengantara kita itu adalah ton patera Yesoun Kristoun Dikaion. Gitu. Akusatif ini. Jadi kalau mau diterjemahkan sesuai petunjuk LAI, pengantara pada kepada Bapa, maka di sini harus subjek karena dia sebagai tujuan, sebagai tokoh utama yang olehnya manusia akan pergi dan ada pengantaranya Yesus. Nah, problemnya original text tidak mendukung harapan Adirion dan harapan LHI.
Itu yang menjadi problem. Nah, saya kasih contoh bro untuk proyek kita ya, tentang penggunaan kata pros ya. Gini, kata pros kan saya sudah bilang fungsinya adalah penanda objek langsung dari kata kerja, itu fungsi dari kata pros. Nih, saya kasih contoh begini, di dalam Lukas 24 banyak sih contohnya. Kawan-kawan bisa belajar gratis ya, belajar di internet gratis. Kalian bisa klik, carikan kata pros itu, lalu selidiki semua penggunaannya seperti apa. Contoh, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah meta bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Nah, sebab hari telah menjelang, ya, telah menjelang ini diterjemahkan dari kata pros. Kenapa kata pros diterjemahkan banyak sekali? Untuk mempertegas kata kerja, tinggallah. Karena mau apa? Sudah mau malam. Nah itu. Ya, makanya saya bilang kata pros fungsinya adalah kembalinya kepada kata kerja. Itu yang berhubungan dengan subjek. Subjeknya adalah mereka di sini, adalah murid-murid. Nah, jadi kata kerjanya adalah tinggallah. Pros, sebab hari telah menjelang malam. Lalu malamnya bahasa Yunani. Kita lihat originalnya ya. Lukas 24 ayat 29. Oke, saya harap nih Bro Jack Cita menanggapi ya. Bro Aderion, kalau belum paham jangan dulu bro, supaya kita nyambung. Masalahnya itu kamu artikan adalah, itu kan kacau. Di mana adalah Aderion? Kamu pengantara yaitu bapak toh, nggak pernah yaitu tuh pros itu nggak pernah yaitu atau adalah nggak pernah. Itu pros masalahnya. Itu begini Aderion, pros itu bisa diterjemahkan adalah karena dia menegaskan. Nggak bisa. Aduh, ini bisa. Saya kasih contoh begini ya, contoh ya. Sebentar bro Jack ya, Aderion. Nggak bisa. Ini pelajaran gratis Aderion, sebentar, santai Aderion ya. Ini dalam Yohanes 1, dengan Kejadian 1 ayat 1 itu bentuk kata kerjanya memang berbeda. Kalau Yohanes 1 itu hayah, kalau Kejadian 1 itu bara. Tapi semua menggunakan kata et. Kata et ini yang diterjemahkan ke Yunani menjadi pros. Ya, et itu fungsinya penanda objek langsung dari kata kerja. Kalau dalam Ibrani ya, saya ambil contoh dari Ibrani dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Di situ menggunakan bahasa Yunani, nggak bukan Ibrani bro. Saya kasih perbandingan Aderion. Nggak bisa. Memang tulisan itu ditulis dalam bahasa Yunani. Pros itu nggak menggunakan kata adalah, nggak pernah diartikan adalah. Itu kepada bro. Pros itu bisa. LAI itu nggak bisa kata adalah tuh. Coba silakan Bang Jack Cita. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Nah, jadi nggak pernah itu nggak pernah ditulis N pak. Itu disebutnya pros. Udah. Aderion, gini. Kamu tuh nipu. Di dalam Ibrani pros itu et. Nah di dalam nggak terlalu ditulis dalam bahasa Ibrani. Original teksnya dalam bahasa Yunani. Bukan, ini padanan. Nggak boleh, nggak bisa. Bukan soal nggak boleh, kamu yang nggak ngerti. Dalam original teksnya pak, original teksnya disebut pros. Kamu kan nipu, kamu mau membangun narasi yang kamu mau. Kata pros itu disebut merujuk kepada ada sesuatu yang dituju, itu pros. Pros itu makanya bisa diterjemahkan, bisa tidak Aderion. Makanya di depannya itu akusatif. Gue ngerti banget bang, gue ngerti banget. Kamu tuh kan pura-pura nggak ngerti kau Aderion, nggak ngerti. Ngerti banget. Nggak ngerti, serius. Coba kamu tanya Jack Cita. Ya silakan. Coba kamu tanya Jack Cita. Ya tanyalah. Coba, Bro Jack, narasinya Aderion ngerti nggak dia kira-kira? Jawab jujur. Takut dia kan karena dia menghargai kamu. Begini ya Aderion, sebentar Bro Jack. Jadi ini Kejadian 1, Bereshit bar. Aduh, gimana sih lo? Para sekali silakan orang kalau bodoh itu pasti menghina pengetahuan. Saya harap kamu tidak dari tadi enggak, kamu kok yang menghina. Gue nggak pernah menghina kok. Gue bilang salah. Saya kasih perbandingan dari Yunani ke Hebrew. Nanti saya kan jelaskan tadi Lukas 24. Original teksnya Yunani bang. Kata pros iya saya tahu, saya kasih perbandingan, saya akan menjelaskan kata pros itu kelamaan. Bisa. Aduh, langsung aja, Jack Cita aja langsung aja. Langsung aja tanggapi, silakan bro. Udahlah. Silakan. Turun. Silakan bro Jack Cita. Silakan, nggak penting kamu tuh. Kenapa saya harus turun? Silakan. Kamu ganting kecil, si Jack Cita digedein, nah itu.
Oke, sorry ya teman-teman ya. Jadi gini, salah satu prinsip ya tafsir itu ya, kayak seperti yang disampaikan Pak BN kemarin itu ya. Nah, kan harus lihat konteks ayatnya gitu loh. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak bisa sekedar melihat gramatikalnya toh, seperti itu. Ya, melihat gramatikal itu bagus, tapi kita juga harus lihat konteks ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 1 itu tentu bersambung ya dengan kalau kita baca dari pasal pertama dalam 1 Yohanes 1. Ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3-nya di sini sudah terjadi perbedaan. Kemarin saya juga sudah diskusi ya sebentar dengan Bang Samuel, dan Bang Samuel mengakui, Samuel Siaan dan Bang Samuel mengakui ya memang di sini ada dua pribadi. Gitu ya, Bro Malik. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 1 tentu kita nggak bisa lepas begitu saja dari konteks. Konteks itu kan ada konteks dekat dan konteks jauh. Nah, konteks dekat itu adalah satu pasal sebelumnya atau satu ayat sebelumnya. Atau satu ayat setelahnya atau satu pasal setelahnya. Nah, jadi kalau kita mau lihat konteksnya, nah, misalnya yang kemarin kita juga pernah diskusi ya, Bro ya. Nah, ini kan jelas di sini ada gini ya. Keihimeris, koinonian, ekete. Ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 ya. Jadi kita baca satu pasal sebelumnya. Keihimeis, koinonian, ekete, meta. Nah, Bro Malik ingat ya waktu itu kalau pros itu masih bisa ini ya. Nah, tapi yang benar-benar bisa distinct membedakan itu adalah meta. Nah, bro sendiri mengakui bahwa yang pertama itu meta. Nah, dan puji Tuhan memang ini meta ini benar-benar ada di sini, dan ini memang menunjukkan distinct antara hemetera meta to patros sang bapa, meta to huio. Jadi memang ada pembedaan secara distinct. Kalau kita menggunakan Granville-Sharp rule, maka ini sudah menggunakan kata ke-6, aturan ke-6, di mana ada kasus yang sama, keduanya menggunakan definite artikel to patros, kemudian ada konjungsi kemudian menggunakan kasus yang sama juga, sama-sama genitif, dan menggunakan definite artikel, maka ini adalah jelas dua pribadi yang berbeda. Baik Unity atau Daniel Hanning itu kemarin juga minta saya membuka Granville-Sharp rule, dan memang Granville-Sharp rule menguatkan argumen ya memang ini dua pribadi yang berbeda. Dan akhirnya Bro Samuel ya mengakui ya memang saya melihat itu dua pribadi. Ya sudah, selesai diskusinya. Nah, itulah kenapa terang dari 1 Yohanes 2 ayat 1 ya tentu kita juga tidak bisa lepas gitu aja, Bro Malik, dari pasal sebelumnya. Seperti itu, Bro. Silahkan. Sebenarnya kita kan tidak membahas meta. Tapi kalau memang tidak ada argumentasi untuk membahas tentang apa yang saya paparkan, ya saya mau tidak mau harus meladeni apa yang Anda bawakan, ya kan? Begitu logikanya. Jadi yang bro harus tahu, meta itu tidak mutlak, adalah dua komponen, ya. Itu yang harus bro tahu. Meta itu bukanlah suatu kemutlakan dua komponen atau tiga, ya. Meta itu saya kasih contoh ya, metanoia. Pertobatan, apakah dia bertobat dengan pribadinya yang lain? No, dia sendiri yang berproses. Metanoia, metabolisme, apa itu? Apakah dia perlu bantuan orang lain? Tidak, dia sendiri. Metamorfosis, nah itu. Jadi meta itu secara literal pengertiannya
itu adalah sesuatu kata yang membentuk kata Yunani preposisi yang digunakan untuk mencerminkan diri, yang juga ya, nanti saya bawakan definisinya ya, saya lupa itu dari penjelasan Yunani tentang kata meta ya. Penggunaan kata tersebut sebagai kata sifat yang berdiri sendiri, di mana kata meta juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang mencerminkan diri atau petunjuk kepada diri sendiri. Ya kan Tuhan Yesus sering menggunakan kata meta, contoh meta ya. Nah, yang harus digali apakah Bapa dengan anak itu dua objek yang berbeda. Nah, itu yang penting. Jadi jangan kita karena melihat sesuatu Bapa dan anak langsung berkata, oh itu dua individu, dua objek, atau dua subjek, atau dua pribadi. No. Kalau Anda seorang ayah, ya, kalau Anda sendiri bisa disebut ayah dan anak sekaligus, apakah Anda dua pribadi? Tidak, kawan. Jadi melihat konteks ayat itu tidak harus dengan kacamata doktrin. Yang menjadi problem di sini kawan-kawan, segala sesuatu itu dilihat, diukur dengan kacamata doktrin, itu parahnya. Ya kan? Project Cita seorang ayah.